aku Budi Santoso, makam leluhur preman desa, Rio Pratama, tepat di samping makam keluargaku. Bikin makam keluarganya terlihat lebih besar dan tinggi, dia menggali setengah makam kakek dan nenekku. Gali, pindahkan semua tanah itu ke sini. Halo, Ketua. Kakek buyut mau pergi. Dia ingin melihatmu untuk terakhir kali. Ayo. Ada apa denganmu? Budi, makam kakek dan nenekmu digali setengah sama Rio, kamu harus cari keadilan dan ambil kembali makam itu. Sayang. Ini makam kakek dan nenekmu. Kakekmu dan kakek buyut Rio punya perjanjian. Masing-masing sisakan 1 meter ruang, untuk generasi mendatang memberi hormat. Tapi 5 tahun lalu, kakek buyut Rio melanggar perjanjian. Kita sepakat setiap makam, sisakan 1 meter di batas. Aku sisakan 1 meterku. Kenapa kau tidak tepati? Perjanjian? Perjanjian apa? Apa yang harus aku ikuti? Ini makamku. Aku tidak ambil tanahmu. Berhenti ngomong ngawur. Keluar sini. Kau. Orang tua bodoh, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakek buyut Pratama hampir menghembuskan napas terakhir. Demi reputasi keluarga Pratama, Rio membangunkan makam megah untuknya yang masih hidup. Ayahmu pergi memberi hormat dan melihatnya. Rio Pratama, dulu, kakek buyutmu merobek perjanjian. Ngebully ayahku belum cukup. Hari ini, kau berani gali tanah makam orang tuaku, melanggar makam leluhurku, pecundang. Ayahmu tidak berani lawan, begitu juga kau. Jadi apa kalau aku gali? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Buka matamu dan lihat. Tanah ini punyamu? Panggil dia. Lihat apa dia jawab. Aku bilang, tanah adalah sumber daya publik. Kau akan mati mengenaskan. Hahaha. Oh, kalah pura-pura pingsan. Gak bakal kau tipu aku. Semua lihat, kan? Dia jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Ayo. Ayahmu didorong sampai mati. Oleh Rio. Keluarga Pratama sudah keterlaluan. Budi, jangan bertindak bodoh. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan melanggar hukum. Ayo ke desa dan cari jawaban. Jadi keluarga Santoso mengeluh? Siapa? Rio Pratama. Itu namanya cari masalah. Ayo, kita masuk dan lihat. Lurah Hadi, Rio Pratama menggali makam mertuaku. Itu membunuh suamiku. Kau harus menegakkan keadilan bagi kami, ibu dan anak. Ibu Santoso, dengar, lupakan saja. Keluarga Rio punya kekuasaan dan uang. Mereka dapat beberapa kontrak besar. Kau tidak bisa melawan mereka. Menurutku kita lupakan ini saja. Tidak, kita tidak bisa. Suamiku mati sia-sia. Bagaimana bisa kita lupakan saja? Keluarga Santoso sangat memprihatinkan. Ketidakadilan, Ibu Santoso. Sekarang aku perlu meluruskanmu. Aku sudah bertanya-tanya tentang suamimu. Jelas, suamimu kena stroke. Rio Pratama tidak ada hubungannya dengan itu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tidak bisa memerasnya, kan? Tapi keluarga Pratamalah yang pertama menggali makam leluhur mertuaku. Rio hanya memindahkan sedikit tanah untuk meratakan makam nenek buyutnya. Apakah itu layak dipermasalahkan sebesar ini? Lagi pula, Rio ada benarnya. Tanah itu umum.
milik semua orang. Itu bukan tanah pribadimu. Tapi dia menggali setengah makam mereka. Lihat, kau mulai marah lagi. Rio bahkan tidak menyentuh fondasi makammu. Tidak perlu marah begitu. Suamimu lemah. Dia marah sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan Rio. Jangan dendam. Jika kau terlalu memaksa Rio, kau dan anakmu tidak akan bisa tinggal di desa ini. Lurah Hadi, kami hanya meminta bersikap adil. Diam kau. Kau pikir kau siapa? Apa aku tidak adil? Keluarga Pratama yang berkuasa di desa ini. Kakek buyut Rio sangat dihormati. Apa hak seorang berandal sepertimu untuk menghina mereka? Bawa ibumu dan pulang. Berhenti membuat keributan. Rio tidak mengganggumu. Itu sudah lebih dari murah hati. Oh, jadi kau mengeluh tentang aku? Kalian berdua tidak tahu terima kasih. Tapi Budi, kau lebih pintar dari ayahmu. Kau tahu tempatmu. Jika kau pintar, pergilah. Lupakan saja. Jika kau terus begini, kau akan menyesal. Ayo, keluar dari sini sekarang. Budi, aku tidak berguna. Aku mengecewakan ayahmu. Aku mengecewakan kakek dan nenekmu. Aku tidak bisa mendapatkan keadilan. Tidak ada satu orang pun yang membela kita. Tidak ada. Ibu, jangan khawatir. Aku akan menegakkan keadilan dengan bunga, dan mengambil kembali semua yang mereka hutangi pada kita. Andi, Budi, mau bawa ibumu kemana? Kuburan ini bukan tempat yang bisa seenaknya masuk. Kalau mau lewat, kamu harus minta izin keluarga dulu. Rio, hari ini Kingming. Ayah Budi baru saja meninggal. Kami hanya ingin memberi hormat kepada suamiku. Tolong biarkan kami lewat. Memberi hormat? Tapi ada aturannya. Keluargaku dulu. Setelah kami selesai, baru kamu boleh masuk. Mengerti? Rio Pratama. Sejak kapan ada aturan siapa yang duluan? Jangan macam-macam. Aturan yang dibuat keluargaku adalah aturan desa. Kalau aku bilang tunggu, ya tunggu. Bilang sepatah kata lagi, akan kusuruh kau diusir dari gunung. Sudahlah, sudahlah. Kami tunggu sebentar. Tempat ini benar-benar lokasi yang diberkati. Dulu waktu aku memilihnya, itu karena gunung ini. Pemandangannya. Setelah aku mati, tanamlah pohon pinus di depan makamku. Pohon pinus akan memberkati semua generasi masa depan keluarga Pratama, dengan kekayaan dan kehormatan tak terbatas. Kakek buyut, jangan khawatir. Bukan cuma satu pohon pinus, nanti kalau waktunya tiba, akan kutamani seluruh area ini dengan pinus. Buat seluruh gunung menemanimu. Agar keluarga Pratama menikmati rezeki turun-temurun. Bagus. Kau benar-benar cicitku yang layak. Penuh harapan. Rio, dengan keluarga Pratama memiliki pilar sepertimu, kalau aku sudah tiada, aku bisa beristirahat dengan tenang. Kakek buyut terlalu memuji. Ini semua berkat bimbingan kakek. Menanam pohon pinus? Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan itu. Kau adalah ketua grup Tirta Jaya. Dan Gunung Tandus adalah kampung halamanmu. Karena kau bersedia mengembangkannya, kau bisa merencanakannya sesukamu. Kota akan mendukungmu sepenuhnya. Ini juga mendukung pembangunan pedesaan baru. Terima kasih atas dukungannya, Direktur. Dalam mengembangkan pertanian pedesaan baru, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus. Budi, pembangunan kampung halaman kita tidak bisa lepas dari orang cakap sepertimu. Bekerja keraslah. Kau punya potensi besar. Rio Pratama dan Pak Tua Rio, tenanglah. Kalian ingin menanam pinus, kan? Akan kubantu kalian menanami seluruh gunung dengan pohon. Biarkan seluruh gunung ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi keluargamu. Bos Faktua Rio meninggal pagi ini. Prosesi pemakaman keluarga Pratama 3 hari lagi. Mereka sedang menyiapkan pemakamannya sekarang. Ayo kita mulai. Siap, bos. Saya akan kerjakan segera. Jangan ada tunda. Faktua Rio menindas semua orang. Dia menghina dan menyakiti saya. Aku tidak bisa tenang. Budi, makam kakek dan nenekmu digali setengah oleh Rio Pratama. Kamu harus mencari keadilan. Kesepakatan? Persetan kesepakatan. Kenapa buang tenaga? Pergi. Pecundang. Ayahmu tidak punya nyali.
Kamu juga tidak. Jadi kenapa kalau aku gali? Apa yang bisa kamu lakukan? Pakai tanah dari makam orang tuamu? Itu sudah cukup menghormatimu. Kamu harusnya bersyukur sekali. Budi, kamu lebih pintar dari ayahmu. Kamu tahu posisimu. Kalau kamu pintar, pergi dari sini. Kakek, ayah, aku selama ini selalu menundukkan kepala, menunggu saat ini. Sekarang saatnya tiba. Dendam 3 generasi. Saatnya menyelesaikan semuanya. Karena mereka memutuskan membuang semua kesopanan, jangan salahkan aku jika aku tidak punya batas. Akan kutunjukkan pada mereka. Apa jadinya jika mengganggu keluarga Santoso? Pak Wijaya, untuk prosesi pemakaman kakek buyutku, bawa anak buahmu untuk memberi dukungan. Makanan enak sebanyak yang kamu mau. Amplop merah sebanyak yang kamu mau. Biarkan aku tunjukkan padamu betapa besarnya wibawa Rio Pratama. Hahaha. Rama, bawa kru kamu untuk membantu. Amplop merah 2 kali lipat. Prosesi pemakaman kakek buyutku harus besar, biarkan seluruh desa tahu siapa yang berkuasa. Hahaha. Rio benar-benar jago. Di seluruh desa, tidak ada yang bisa menandingi gaya keluarga Pratama. Bukan itu saja. Setiap keluarga di desa ini, yang mana bisa menyamai keluarga Pratama? Ini semua berkat Rio. Sesajen terbaik. Tambah 2 grup musik pengiring lagi. Buat semeriah mungkin. Dengar. Aku ingin semua orang mengingat hari ini. Ingat kekuatan keluarga Pratama. Ingat aku. Rio Pratama. Bagus, bagus. Bos, semuanya sudah siap. Pak Wijaya kawan, akhirnya, kamu datang. Dengan kamu di sini mendukung kami, kakek buyutku pemakamannya akan cukup megah. Rio, kita ini kawan. Tentu aku datang untuk acara keluargamu. Beberapa waktu lalu, bos yang menyewa Gunung Tandus, kamu dengar. Dia punya koneksi kuat. Pengaruhnya dalam. Bos sebenarnya di balik Gunung Tandus. Aku ingin menemuinya, tapi tak pernah ada kesempatan. Aku selama ini bekerja di bawah anak buahnya. Hanya bertahan di bawahnya. Baru-baru ini aku dapat kontak asistennya. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang bos besar ini, dan menjalin hubungan, maka kita berdua benar-benar bisa berjalan tegak mulai sekarang. Hebat. Kawan. Aku mengandalkanmu untuk ini. Kita harus membawanya ke sini bagaimanapun caranya. Jangan khawatir. Aku sudah mengaturnya. Aku akan menghubungi asisten Dewi sekarang. Aku pastikan semuanya siap. Rio, kemari. Temui Direktur Budi dari kantor kabupaten. Dia tamu kehormatan keluarga kita. Kamu harus melayaninya dengan baik. Direktur Budi, aku sudah sering mendengar tentang Anda. Kedatangan Anda adalah berkah bagi keluarga Pratama kami. Nanti aku akan menuangkan teh untukmu sendiri. Tidak perlu. Aku di sini hanya karena kakakmu bijaksana. Hanya untuk menunjukkan muka. Agar tidak menghalangi urusanku yang sebenarnya. Pamer kekuasaan kecil kabupatennya dan berlagak sombong. Setelah aku berteman dengan bos gunung dan terhubung dengan pejabat kota, akan kuperlihatkan. Bos, mantan pemasok, Davis menghubungi Anda, meminta pertemuan. Tidak. Dia bilang, dia sedang di tempat kawannya Rio Pratama, dan ingin mengundang Anda sebagai tamu kehormatan untuk menghadiri pemakaman kakek buyutnya. Bagaimana menurut Anda? Oh. Rio Pratama, kebetulan sekali. Jadi, Anda ingin pergi? Aku pergi. Tentu aku pergi. Karena dia begitu bersemangat mengundangku, aku akan pergi dan menunjukkan dukunganku. Ya, bos.
Rio, sudah beres. Asisten bos gunung bilang bos besar setuju datang ke pemakaman. Benarkah? Haha, hebat. Hahaha. Jika aku tahu, aku akan memilih hari lain untuk pemakaman ayahmu. Keluarga Pratama sedang mengadakan pemakaman sekarang, dan kita pasti akan bertemu mereka jika keluar. Jantungku berdebar kencang. Budi. Ibu? Tidak apa-apa. Siapa sangka Pak Tua Rio mati mendadak begitu? Bahkan dalam kematian, Pak Tua itu masih bersaing dengan kita soal tanggal. Oh, Budi. Tapi tetap. Ayo cepat pergi dan kembali, dan jangan buat masalah. Ya. Kamu tidak perlu ikut. Aku akan menemani ibu mengunjungi makam ayahku. Begitu prosesi pemakaman mereka mulai berjalan, suruh tim bulldozer lainnya bawa kendaraannya ke sini. Siap, bos. Ibu, ayo. Budi, hari ini adalah pemakaman kakek buyutku. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Rio, kami hanya akan mengunjungi makam. Kami akan segera pergi dan tidak akan mengganggu urusan keluargamu. Pasti kau tidak berani. Aku tidak peduli untuk apa kau di sini. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Pratama. Jika kau berani mengacaukan rencanaku, akan kubuat kau menyesal. Sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Jangan bertengkar dengannya. 3 generasi pecundang. Aku tahu kau tidak akan punya nyali. Minggir sekarang. Jangan halangi jalan. Aku buru-buru. Ibu, jangan khawatir. Hari ini, akan kupertontonkan sesuatu yang hebat untukmu. Im Janda. Waktu yang baik telah tiba. Semoga langit dan bumi terbuka. Anak emas memimpin jalan. Gadis giok menjaga sisi. Semoga kakek buyut Pratama memulai perjalanannya. Angkat peti mati. Pameran keluarga Pratama luar biasa. Angkat. Ratusan karangan bunga mahal, puluhan mobil mewah. Kudengar pemakaman ini menghabiskan ratusan ribu rupiah. Belum pernah lihat pemandangan seperti ini puluhan tahun. Rio Pratama benar-benar hebat. Sepertinya tak ada yang berani menyinggung keluarga mereka mulai sekarang. Kudengar Direktur Budi dari kantor kabupaten saja datang. Aku juga dengar bahkan bos gunung yang misterius dari kota akan datang. Koneksi keluarga Pratama sungguh luas. Bagus, Rio. Pemakaman ini benar-benar berkelas. Kau membuat keluarga Pratama bangga. Pantas sebagai pilar pilihan kakek buyut. Naik turunnya keluarga Pratama ada di tangan yang tepat. Betul, begitu banyak orang penting hari ini semua ingin menjilat kita. Dengan Rio di sini, kemakmuran keluarga Pratama sudah pasti. Ya. Kalau kita bisa dekat dengan bos gunung dan pejabat kota, keluarga Pratama kita akan 2 kali lebih kuat. Rio pasti akan membawa kita ke uang besar. Kita keluarga, tak perlu formalitas. Jangan khawatir, setelah pemakaman kakek buyut selesai, aku akan mengunjungi bos gunung dan membawa keluarga Pratama ke tingkat berikutnya, agar semua bisa menikmati keuntungan. Rio benar-benar mengesankan, anak yang baik. Saudara-saudara, kami semua mengandalkanmu. Ayo, prosesi pemakaman kakek buyutku harus yang paling megah. Prosesi besar, persembahan mahal. Marching band, keras. Mulai seruan. Biarkan semua orang melihat kekuatan keluarga Pratama. Hahaha. Semuanya. Tolong. Ada mobil menghalangi jalan. Kakek buyut tidak bisa lewat. Siapa itu? Berani sekali. Ini pemakaman keluarga Pratama. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi kami. Berhenti. Apa kamu buta? Tidak bisakah kau lihat prosesi pemakaman kakek buyutku? Berani mendekat? Mencari masalah? Rio. Istriku sakit, dan aku buru-buru membawanya ke rumah sakit, karena memutar terlalu jauh. Jadi demi persahabatan masa kecil kita, tolong biarkan aku lewat dan biarkan kami lewat. Persahabatan? Persahabatan apa? Waktumu adalah waktu, tapi waktu keluarga Pratama bukan waktu. Kau mengganggu pemakaman kakek buyutku, tapi aku tidak memukulmu, dan itu sudah memberi hormat. Jadi sekarang pergilah. Jika kau bicara sepatah kata lagi, akan kuhancurkan traktormu.
Sayang, kita memutar saja. Aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Sayang sekali. Pak Surya itu dulu sangat dekat dengan Rio Pratama. Dulu, keluarga Pratama sangat miskin sampai tidak bisa makan, dan Pak Suryalah yang memberikan makanannya sendiri kepada Rio dan menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, istri Pak Surya sakit, hendak ke rumah sakit, dan dia bahkan tidak membiarkan mereka lewat. Rio Pratama ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar tidak punya hati. Ibu, beberapa orang hanya belajar dengan cara yang keras. Orang seperti Rio Pratama, bahkan jika mereka membawa peti mati leluhur, tidak akan meneteskan air mata. Ibu, tunggu saja. Karma Rio akan segera tiba. Rio, bagus. Begitulah caranya memberi pelajaran pada orang-orang ini. Tunjukkan kekuatan keluarga Pratama. Ayo, semua, terus maju. Jika ada lagi yang berani menghalangi jalanku, akan kubuat mereka tahu betapa keras tinjuku. Rio benar-benar tangguh. Ya. Sepertinya keluarga Pratama akan menghasilkan seorang jagoan sejati. Bagus. Anakku Rio memiliki bakat menjadi bos besar. Dengarkan, semuanya. Setelah ini, datang ke rumahku untuk menghadiri resepsi pemakaman. Banyak makanan dan minuman enak. Mulai hari ini, seluruh kabupaten berada di bawah kekuasaan keluarga Pratama. Aku, Rio Pratama, yang memimpin. Bagus. Pak Rio perkasa dan kuat. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Pak Rio. Kami akan lakukan apapun yang Pak Rio katakan. Hahaha. Kamu terlalu baik. Angkat peti mati dan jalan. Oh tidak, mobil lain menghalangi jalan di depan. Kami tidak bisa bergerak. Apa? Orang rendahan mana ini yang begitu buta? Sampai menghalangi jalanku. Di depan, jalan terhalang oleh belasan ekskavator. Belum lagi peti mati, bahkan orang pun tidak bisa lewat. Coba lihat siapa yang buta dan berani menantangku, Rio Pratama. Hari ini, akan kutunjukkan pada mereka harga dari bermain-main denganku. Oh tidak, belakang juga terhalang oleh loader. Kita terjebak di tengah jalan. Kita tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Rio, pikirkan sesuatu cepat. Kita tidak boleh melewatkan waktu baik untuk pemakaman. Siapa yang menyuruhmu datang? Mundur, sekarang. Jangan campuri prosesi pemakaman keluarga Pratama. Kau bodoh? Siapa yang kau ajak bicara? Aku di belakangmu. Pemakamanmu menghalangi jalanku. Kau suruh aku mundur? Bajingan. Jika kau menunda proyekku, bisa aku mundur? Tanya teman-temanku apakah kita bisa mundur. Dari mana asalnya rakyat jelata ini? Berani-beraninya kau menghalangi jalan kami? Berani-beraninya kau menghalangi jalan kami? Hei, anak-anak, tangkap dia. Bos. Tidak. Ini salah paham. Ini semua salah paham. Kami akan mundur. Bersihkan jalan, sekarang. Aku beri kalian 3 menit. Jika waktu habis, aku akan menabrak kalian. Hei, maaf. Aku akan membersihkan jalan segera. Tunggu sebentar. Tahan. Rio, lupakan bagian belakang. Pertama, cari cara untuk memindahkan mobil di depan. Jangan lewatkan. Waktu baik. Benar. Cepat, pergi cek ke depan. Bagaimana situasinya? Rio Pratama. Kaulah yang mengambil semua tanggung jawab. Kau terburu-buru menjadi penyelenggara pemakaman. Kau bersumpah semuanya akan lancar. Jika kali ini kau menunda pemakaman kakek buyut, aku akan membuatmu bertanggung jawab. Ardi, aku sepupumu. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Tidakkah kau lihat aku sedang menanganinya? Pergi dari sini. Berhenti membuat masalah. Baiklah. Aku lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Sial. Kalau begitu, jadilah kau penyelenggara pemakaman. Hei, Rio. Apa? Rio. Penduduk desa bilang ekskavator di depan milik bos gunung. Mereka sudah 3 hari di desa. Apa? Ekskavator milik bos gunung? Kenapa diparkir di sini? Rio, kawan, bukannya kamu bilang bos gunung itu temanmu dan datang khusus untuk mendukungmu? Jadi, kenapa dia menghalangi jalanmu sekarang? Oh, Rio, lihat kamu, sibuk banget sampai bingung sendiri. Bukankah kamu dekat dengan bos gunung? Telepon dia dan tanya ada apa. Benar. Kami dekat. Sangat dekat. Aku akan telepon. Asisten Dewi sekarang juga. Ya, cepat telepon. Suruh dia memindahkan kendaraannya segera. Direktur Budi, tenang saja. Ini hanya kesalahpahaman. Halo, Pak. Prosesi pemakaman keluarga Pratama terhalang oleh ekskavator bos gunung. Bisakah Anda mengatur agar mereka dipindahkan? Proyek pengembangan gunung memang sudah dimulai 3 hari lalu. Tapi bos gunung sangat sibuk dan kurang memperhatikan ini. Saya akan atur sekarang dan hubungi sopir untuk memindahkannya. Itu tidak akan menunda waktu baik pemakaman keluarga Pratama. Lihat, temanku punya banyak urusan. Dia orang sibuk. Hehehe.
Terima kasih banyak. Kami tunggu pengaturan Anda. Selesai. Sudah kubilang sebelumnya bos gunung itu temanku, tapi kalian tidak percaya. Orang penting lupa hal kecil, ya. Sudah kubilang. Masih perlu pengaruh Rio untuk menyelesaikan urusan. Rio Pratama ini sombong sekali. Cepat atau lambat dia dapat karma. Ibu Santoso, jangan bilang begitu. Siapa sih bos gunung ini? Kok dia punya kekuatan sebesar itu? Budi, kamu tahu apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tapi mungkin dia sangat tampan. Tanpa perintahku, tidak ada yang memindahkan kendaraan itu. Sudah lebih dari setengah jam. Kenapa tidak ada yang pindahkan mobilnya? Tidak ada siapa-siapa. Entahlah. Ada apa dengan Rio? Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak bisa membawanya lagi. Ayo kita turunkan dan istirahat. Tidak. 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 Ada tradisi di desa kita. Menjatuhkan peti mati membawa sial bagi keturunan. Bertahanlah sebentar lagi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau sudah menahan upah kami sebelumnya. Kau tidak bilang kami harus berdiri sambil memegangnya. Kami butuh uang lebih. Kau harus bayar. Kami sudah sepakat. Kau tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kesepakatannya adalah membawanya ke kuburan. Bukan berdiri sambil memegangnya di tengah jalan. Kau mau bayar lebih atau tidak? Kalau tidak bayar, akan kujatuhkan sekarang. Siapapun yang mau membawanya, silakan. Rio, bukankah kau bilang satu telepon akan menyelesaikannya? Jadi kenapa mobilnya belum dipindahkan? Dan lihatlah kekacauan ini. Bagaimana kau bisa mengatur ini, penyelenggara pemakaman? Ya, kau bahkan memanggil bos gunung. Kenapa ekskavatornya belum dipindahkan? Rio ini, apa dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan muka? Bagaimana kalau masing-masing 15 juta rupiah? Lupakan, aku tidak mau uangnya. Kau bawa sendiri. Tidak. Mari kita bicarakan ini. Minggir. Kau sudah menghalangi jalan selama setengah jam. Kau menghambat kerja kami. Kau sanggup bayar itu? Rio, ini rencana ampuhmu? Kau bilang dirimu penyelenggara pemakaman, kerjaanmu bagus sekali. Bayar sekarang, kurang sedikit pun tidak. 1 menit lagi, atau kami akan membuang peti matinya. Kesempatan terakhir. Jika kau tidak minggir, kami akan hancurkan alat-alatmu. Kami akan jungkir balikan peti matimu. Jika kau masih tidak bergerak, kami akan merusak semua barangmu. Rio, kami tidak akan bayar untuk ini. Urus sendiri. Pak Wijaya, bro. Cepat, telepon bos gunung sekarang. Buruan. Oke. Aku telepon. Sibuk. Masih sibuk? Telepon lagi. Coba lagi. Ada apa? Bos, tolong aku. Kumohon. Si Rio Pratama ini selalu brengsek. Akhirnya dia bikin masalah besar, ya? Kan sudah kubilang, itu palsu. Masa si Rio Pratama kenal sama bos gunung? Hahaha, omong kosong. Aku bilang deh, keluarga Pratama sekarang dapat karma. Berhenti bicara omong kosong. Keluarga Pratama berpegang pada integritas. Kakakku orang yang baik. Keluarga kami. Integritas? Canda. Saat kakakmu menahan upah dan merampas tanah pertanian, di mana integritasnya? Tepat. Barusan, Pak Surya mengemudi traktornya untuk mengantar istrinya ke dokter, dan kami tidak melihatmu, sebagai saudara perempuannya, maju dan bela keadilan. Kau. Ini terlalu berat. Baiklah, teman-teman, aku hitung sampai 3, lalu lepaskan. Oke, aku bayar. $2.000, 2.000, ambil. Belum pernah lihat klien semurah ini. Pelit banget. Lain kali kalau butuh kerja, jangan repot-repot panggil kami. Maaf, bos. Nih, ambil rokok ini, dan bagi ke teman-teman. Tolong beri aku keringanan. Rio Pratama, kamu yang bikin kacau ini. Kamu sendiri yang harus bayar uang dan rokoknya. Kami tidak akan bayar. Ardi berhenti membuat masalah. Uang ini berasal dari rekening keluarga Pratama. Rio, jaga mulutmu. Apa maksudmu, harus dari rekening? Ini semua karena kamu tadi bersikap seperti preman, dan membuat masalah besar. Kenapa kami harus menanggungmu? Tidak mungkin. Uang dan rokok ini jadi tanggunganmu. Ku dengar kamu orang penting. Kamu meremehkan siapa? Kamu pikir beberapa rokok murahan bisa mengusirku? Aku dapat ribuan dolar dalam sekejap. Jika kalian ingin kami mundur, baiklah.
Karena kamu, aku kehilangan setengah hari kerja. Bayar kami Rp20.000 untuk waktu yang hilang. Rp20.000? Kenapa tidak langsung merampok saja? Tidak punya uang? Kalau begitu diam. Teman-teman, berandal ini main-main dengan kita. Nyalakan ekskavator dan maju. Lihat apakah mereka akan minggir. Rio, menurutku, sebaiknya kau panggil polisi. Orang-orang ini tidak akan membiarkan ini berlalu. Semakin lama kita menunda, semakin besar masalahnya. Benar. Budi, kau benar. Panggil polisi. Kita harus panggil polisi. Rio, apa kau gila? Tidakkah kau pikir keluarga Pratama sudah cukup dipermalukan? Siapa yang menelepon polisi pada hari pemakaman? Aku sudah muak denganmu sejak lama. Kau terus mengejarku berulang kali. Mengaduk-aduk masalah. Bersikap sinis. Enyahlah dariku. Setelah ini selesai, aku akan berurusan denganmu. Waktu benar-benar berbicara, ya? Di saat kritis, kaulah yang mengerti. Kau menemukan solusi. Bukan apa-apa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Budi, Rio itu benar-benar brengsek. Kenapa kau masih membantunya? Itu terlalu baik untuknya. Lupakan. Rio tidak hebat, tapi Ardi memiliki hubungan baik dengan keluarga kita. Anggap saja membantu dia keluar dari masalah. Membantu dia? Kakek, ayah, lihatlah dari surga, kalian berdua. Karma Rio baru saja dimulai, yang terbaik masih akan datang. Hei, Pak Polisi, masalah besar. Datang ke jalan pemakaman di Desa Pratama. Seseorang menggunakan bulldozer untuk memeras uang. Dia mau merampok dan membunuh. Tolong. Kau benar-benar memanggil polisi. Teman-teman, terus maju. Kalau mereka tidak mau minggir, tabrak saja. Polisi datang. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Oh, jadi kau benar-benar memanggil polisi. Rio benar-benar mempermalukan dirinya hari ini. Kau benar. Memanggil polisi di prosesi pemakaman dan dihadang, hingga prosesinya ditabrak. Yah, harus kau akui. Keluarga Pratama itu benar-benar unik. Oh, Ibu Santoso, itu sangat memuaskan untuk ditonton. Keluarga Pratama akan menjadi bahan tertawaan mulai sekarang. Kau tahu, Budi membuat Rio memanggil polisi, dan ternyata itu kecelakaan yang beruntung. Sayang, kau lihat itu? Satu pengganggu selalu bertemu yang lebih jahat. Akhirnya, ada keadilan. Minggir. Siapa yang panggil polisi? Aku, Pak Polisi. Akhirnya kamu datang. Tolong kami. Itu dia, itu mereka. Mereka mencoba membunuh kami demi uang. Mereka sengaja mengemudikan bulldozer untuk menabrak kami semua. Tangkap mereka. Jangan asal menuduh. Itu prosesi pemakamanmu menghalangi jalan konstruksi kami. Kamu tidak mau membiarkan kami lewat. Dan sekarang kamu menyalahkan kami. Pak Polisi, jangan dengar omong kosong mereka. Mereka ingin mencelakai aku. Mereka mengemudikan bulldozer itu langsung ke dalam prosesi pemakaman kami. Mereka tidak peduli sama sekali. Kami sangat ketakutan. Aku kehilangan sepatu saat lari. Lihat. Bukankah itu bukti mereka ingin menyakiti kami? Apalagi jika bukan itu, Pak Polisi, kamu harus adil. Berhenti memelintir fakta, berhenti memfitnah kami. Kaulah yang menghalangi jalan. Aku harus maju. Kamu menghalangi jalanku dan tidak mau membiarkan aku lewat. Kenapa kamu tidak menyebutkan itu, Pak Polisi? Kami menerima perintah dari kantor kabupaten untuk melaksanakan pengembangan lahan untuk proyek Gunung Tandus. Orang ini menghalangi jalan kami. Mereka terus menghalangi kami. Kami sudah terlambat setengah hari. Kami harus membayar denda sendiri. Dokumen konstruksi ini memiliki semua izin dan kualifikasi yang sesuai. Ini operasi yang sah dan legal. Soal denda, itu bukan wewenang kami. Kamu bilang mereka mencoba menyakitimu. Apakah kamu punya bukti? Ya. Aku punya saksi. Banyak orang melihatnya. Mereka melaju ke arah kami. Pak Polisi, jangan dengar omong kosong Rio. Kami semua melihatnya. Rio yang memblokir jalan. Dia tidak mau membiarkan kru konstruksi lewat. Sopirnya sudah memberinya waktu cukup untuk minggir. Dia terus mengulur waktu. Itu sebabnya mereka terlambat. Benar. Rio hanya membalikkan kesalahan. Pencuri yang berteriak maling. Rio, kau balik menyerang dan membuat laporan palsu. Pak Polisi, tangkap dia sekarang. Dasar ular berbisa. Rio, lihat baik-baik. Ini perusahaan konstruksi yang ditunjuk oleh kantor kota. Kau memanggil polisi dan menuduh mereka mencoba membunuhmu demi uang. Apa kau punya bukti lain? Aku tidak punya. Tapi mereka mau mencelakakan aku. Tidak ada bukti. Berarti kau mengada-ada.
Sekarang saksi dan bukti mengarah padamu. Kau dicurigai melakukan tuduhan palsu. Menurut hukum, kau akan menjalani hukuman penjara. Kau ikut kami. Pak polisi, Bapak salah. Akulah korbannya. Akulah yang menelepon polisi. Kau tahu kau menelepon polisi. Kau menyia-nyiakan sumber daya polisi. Laporan palsu. 2 tuduhan. Sekarang, ikut kami. Untuk pemeriksaan. Tidak, kalian tidak boleh membawa anakku pergi. Siapa yang berani membawa anakku? Menghalangi keadilan. Bawa mereka berdua. Hah? Ini tidak benar. Hahaha, mereka yang mengancamku. Jadi kenapa aku yang ditangkap? Direktur Budi, ini pasti salah paham. Tolong bantu kakakku. Sayang, bilang sesuatu. Ya, Direktur Budi, lihat ini. Ini pasti salah paham. Ya, tolong bantu kami. Aku bisa bicara untuknya, tapi kalau aku tahu kakakmu berbohong padaku, Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Dia tidak akan berani berbohong padamu. ya, Direktur Budi, tabungan hidup keluarga kami semua tertanam di proyek ini. Jika iparku, Rio Pratama, menipumu, kau bahkan tidak perlu turun tangan, aku yang pertama akan menghadapinya. Pak Polisi, saya Direktur Budi dari kantor kabupaten. Ini semua salah paham. Ini hanya kesalahan komunikasi. Lihat, bisakah kita biarkan mereka dulu menyelesaikan ini melalui negosiasi? Benar. Aku akan bernegosiasi, ini semua salah paham. Aku terlalu terburu-buru dan salah bicara. Aku akan bernegosiasi dan membayar kompensasi. Jangan bawa aku pergi. Prosedur resmi atau negosiasi? Apa katamu? Kau menghalangi jalan. Kau sudah menunda kami setengah hari. Tapi kau menuduhku membunuh demi uang. Itu juga salah paham. Bos, saya salah bicara. Maaf. Kau tipe orang yang penindas pengecut. Aku sudah banyak lihat penindas yang hanya berani di rumah. Dan aku tidak mau turun ke levelmu. Buang-buang waktuku. Asalkan kau bisa membayar denda kami akan melupakan ini. Hah? Tidak. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jika kau tidak mau bernegosiasi, maka kau ikut kami. Baiklah, kurung dia beberapa hari. Beri dia pelajaran. Tidak. Pak Polisi, aku salah. Aku sangat salah. Aku seharusnya tidak membuat laporan palsu. Aku seharusnya tidak memfitnah mereka. Aku tidak memeras siapapun. Aku akan bayar. Aku bayar sekarang. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalian harus menyelesaikan denda sendiri. Kami tidak akan ikut campur. Jika tidak bisa sepakat, maka kami akan menangani sesuai aturan. Putuskan, cepat. Jika kita tunda lagi, kita akan melewatkan waktu baik untuk pemakaman. Rio, kalau tidak berhasil, masuk saja beberapa hari. Kau akan keluar sebentar lagi. Apa? Kenapa kau tidak pergi? Kenapa aku harus pergi? Aku akan bayar. Rp20.000 ini dari rekening bersama keluarga Pratama. Apa? Keluarga Pratama bayar bersama? Ini semua ulahmu sendiri. Kenapa kami harus menanggung akibatnya? Kalau bukan karena kamu pergi ke sana dan memaki mereka, semua ini tidak akan terjadi. Bayar sendiri. Kenapa harus kami? Karena aku pilar keluarga Pratama. Kamu berani melawan aku? Kalau aku ditahan, kalian juga akan kena. Pilar macam apa kau? Kau membuat masalah sendiri, dan sekarang mau menyeret kami? Benar, kau mau menjatuhkan kami. Minta kami patungan untuk uang tebusan. Tidak mungkin. Kalau bukan karena kamu, pasti kami sudah selesai. Kenapa kakek buyut harus begini? Rio Pratama, kau, penyelenggara pemakaman, bereskan masalahmu sendiri. Uang ini dan Rp16.000 untuk angkat peti, kau bayar semuanya. Kalau tidak mau bayar, tidak apa. Habiskan beberapa hari di kantor polisi, maka kau tidak perlu bayar. Terserah kau. Rio, Rp20.000 bukan jumlah kecil. Kami sudah mengeluarkan Rp16.000 tadi. Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Kalau benar-benar tidak bisa, kau harus bertahan. Masuk dan dikurung beberapa hari. Ayah macam apa yang memasukkan anak kandungnya ke penjara? Kau benar-benar ayah kandungku. Ikut kami. Aku nggak bisa masuk penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Bukankah mereka semua bilang, Rio Pratama ini kaya? Berharga ratusan ribu rupiah? Pengecut sekali. Dia hampir ngompol celana begitu dengar hukuman penjara. Tepat sekali. Dia biasanya pamer kekuasaan di desa. Sikap orang kaya baru itu. Selalu membual tentang kekuasaan dan koneksinya. Ternyata itu semua cuma pura-pura. Semua bluff. Rio Pratama, kenapa kamu nggak dengerin ayah kandungmu dan masuk seminggu atau gimana? Nanti kamu bisa mengadakan pemakaman untuk kakek buyutmu. Betul. Masuk dan sembunyi dulu sebentar. Dan kamu nggak akan keluar uang sepeser pun. Sempurna, Rio, mereka ada benarnya. Kalau memang terpaksa, masuk saja beberapa hari. Kamu akan keluar cepat kok. Jangan biarkan ini mengacaukan urusan kakek buyut. Ya, Rio, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Itu salahmu sendiri karena bikin masalah besar. Beberapa hari nggak lama. Gigit gigi dan tahan aja, pasti berlalu. Lebih baik daripada terjebak seperti ini. Benar, Rio. Beberapa hari di dalam menyelamatkanmu Rp20.000. Kamu untung besar. Untung besar? Untung apa? Kalian bajingan tak tahu terima kasih. Kalau kalian butuh Rio, kalian jadi akrab, seperti ketemu ayah kandung sendiri. Menyebutnya pilar. Sekarang Rio dalam masalah, kalian gak mau bantu, ya sudah, tapi kalian menendangnya saat dia jatuh, suruh anakku masuk penjara. Kalian orang apa? Oh, Ibu Pratama.
Kenapa ibu marah-marah ke semua orang? Bukankah kita sudah membantu? Ini jelas masalah yang dia timbulkan sendiri. Kenapa kami harus menanggungnya? Tepat sekali. Gampang ngomong. Keluarga kami tidak seperti keluarga ibu, yang berkecukupan. Kami semua punya masalah sendiri. Kenapa kami harus menanggung kacauan utang ini? Anak ibu membuat masalah sendiri. Dia harus menyelesaikannya sendiri. Ibu Pratama, itu keterlaluan. Kami menyarankan Rio menyerahkan diri demi siapa? Bukankah demi keluarga Pratama? Agar prosesi pemakaman kakek buyut tidak tertunda. Bukankah untuk menghemat uang anak ibu, tapi ibu malah menyalahkan kami, dan kebaikan dibalas begini? Tepat sekali. Lagi pula, dia pilar yang dipilih kakek buyut. Kalau dia tidak bayar, siapa lagi? Dasar kalian pengkhianat yang menggigit tangan yang memberi makan. Tak tahu terima kasih. Kalau terjadi apa-apa pada anakku, kalian akan kubuat menanggung akibatnya. Ya ampun, ini benar-benar pemandangan yang tak terlihat dalam 30 tahun. Keluarga Pratama sekarang saling serang. Ibu Rio benar-benar wanita cerewet yang melindungi anak kesayangannya. Tidak punya tata krama sama sekali. Dan dia berani menyalahkan orang lain. Menurutku dialah yang tidak punya hati nurani. Cepat, rekam dan unggah ke internet. Ini konten Prime. Unggah, kita akan viral. Live streaming, kita harus live streaming. Banjir penonton ini akhirnya menghampiriku. Kita semua keluarga. Ayo kita kumpulkan uang dan urus ini dulu. Jangan tunda pemakaman kakek buyut. Dan mempermalukan diri sendiri. Lia, mudah saja kau bicara. Kumpulkan uang. Kalau begitu kau yang keluarkan uang dulu. Kau bisa bayar untuk Rio dan menutupi biayanya. Sayang, bisa pinjamkan uang untuk membantu Rio. Dia akan membayarmu kembali begitu bangkit. Sayang, bukan aku tidak mau membantu, hanya saja uang kita, kau tahu, semua terikat di proyek, kami tidak punya uang sepeser pun sekarang. Aku benar-benar tidak punya uang. Lagi pula, kita belum selesaikan masalah sendiri. Bagaimana bisa membantu orang lain? Orang lain? Orang macam apa kau? Bagaimana Rio bisa disebut orang lain? Dia kakakku sendiri. Apa kau laki-laki? Aku tidak punya uang. Aku benar-benar tidak punya uang. Berhenti mendesakku. Jika kau tidak mau bernegosiasi, ikut kami. Rio Pratama, aku tahu kau cemas. Tapi tenang saja, kau kekurangan uang, kan? Aku kebetulan tahu beberapa platform pinjaman. Jika keadaan terburuk terjadi, kau bisa pinjam dari mereka untuk sementara. Mari kita urus apa yang ada di depan kita dulu. Apa katamu? Lagi pula, kau pasti tidak ingin kakek buyutmu tidak dikuburkan, kan? Bagaimana bisa begini? Rio, kalau kamu benar-benar bangkrut, dengarkan Budi dan pinjam uang. Budi melupakan masa lalu dan membantumu berkali-kali. Apa susahnya pinjam sedikit uang? Tepat sekali. Jangan tunda prosesi pemakaman kakek buyutmu. Lagi pula, lebih baik daripada di penjara. Pak polisi, karena dia tidak mau bernegosiasi, bawa saja dia pergi. Tidak. Saya akan bernegosiasi. Saya bayar. Oh, benar, buka matamu dan lihat layar, kedip, buka mulut, gelengkan kepala ke kiri dan kanan, selesai. Gila. Rio Pratama ini benar-benar mengambil pinjaman online ilegal. Sepertinya dia hanya banyak bicara, dan benar-benar bangkrut. Semua ini benar-benar membongkar jati diri Rio. Bangkrut tapi masih pamer? Apa yang dia lakukan? $20.000 sudah ditransfer. Karena kamu sudah memilih bernegosiasi, sudah selesai, kita selesaikan hari ini. Rio itu benar-benar brengsek. Kenapa kau bantu dia? Ini semua salahmu. Semua buruh bangunan di belakang kita, siapa yang berani macam-macam dengan mereka? Kau bisa pilih siapa saja? Kenapa harus mereka? Lihat sekarang apa yang terjadi. Penundaan itu mengacaukan waktu. Kau buat kakek buyut marah. Kau akan kena batunya sekarang. Ada yang salah. Ada yang benar-benar salah. Hari ini terasa menyeramkan. Apa yang salah? Kan kau penyelenggara pemakaman. Cari jalan keluar. Sekarang, dengar, waktu kami pergi tadi pagi, semuanya baik-baik saja. Lalu aku bertemu Budi dan ibunya yang sedang menuju makam. lupakan Budi. Urus dulu yang ada di depan mata. Sejak itulah semuanya mulai kacau. Pertama, Pak Surya pergi ke dokter naik traktornya, dan itu menghalangi prosesi pemakaman. Lalu saat pemakaman, waktu kami berjalan, kami dihalangi oleh banyak ekskavator. Dan kemudian, tiba-tiba, banyak bulldozer muncul. Apa traktor itu mengganggumu? Kalau menghalangi, bereskan saja. Tidak, kau tidak paham. Lalu, tiba-tiba, aku harus bayar Rp16.000, lalu aku pinjam dari pinjaman online ilegal dan memberi Rp20.000. Dan sekarang aku utang hampir Rp40.000 bunga. Mungkin ini, kakek buyut tidak puas dengan aturanku, dia punya masalah denganku. Ampuni aku, kakek buyut. Aku tidak sengaja. Siapa yang main-main? Siapa yang mau macam-macam dengan anakku? Coba lihat.
Siapa yang tidak puas? Aku lihat siapa yang tidak puas, apa yang tidak memuaskan. Berdiri dan bicara. Ambil beberapa langkah. Aku punya firasat. Rio bertingkah aneh. Dia tidak berbohong padaku, kan? Apa yang kamu bicarakan? Rio sangat luar biasa. Kenapa dia mau berbohong? Bagaimana denganmu? Iparmu sendiri dalam masalah, dan kamu tidak mau membantu? Aku pikir kamulah masalahnya. Aku bilang padamu, aku percaya padamu, dan itulah kenapa aku menginvestasikan semua uang kita ke proyek kabupaten. Jika kali ini Rio mengacaukan proyekku, kamu bawa anak-anak dan kembalilah ke rumah orang tuamu, dan jangan pernah kembali. Apa kamu laki-laki? Kamu selalu gagal saat dibutuhkan. Rio jujur dan dapat dipercaya. Apa kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat itu? Aku bilang padamu. Aku. Bagus. Itu asisten bos gunung. Kita selamat. Cepat, nyalakan pengeras suara. Biarkan semua orang mendengar ini. Pak Wijaya, proyek pengembangan gunung sudah dialihdayakan ke sebuah perusahaan ekskavator. Bos gunung tidak tahu tentang kesepakatan ekskavator ini. Kau harus mencari cara lain. Bos gunung tidak tahu? Bagaimana bisa terjadi? Rio Pratama? Dia teman bos gunung? Dia kelihatan tidak bisa diandalkan. Kurasa ada yang tidak beres. Aku punya firasat. Seperti semuanya terhubung. Ada yang salah, sangat salah. Keluarga Pratama tidak mungkin membuat marah orang kejam, kan? Kalau tidak, kenapa sial sekali? Begitu banyak masalah bertubi-tubi di pemakaman. Dan dari awal sampai akhir, mereka terus diatur-atur. Rio Pratama, di desa, selalu sombong dan merundung tetangga. Sekarang lihat. Karma akhirnya tiba. Pantas dia dapat. Tidak mungkin. Mungkin bukan kakek buyut. Bukan kakek buyut. Bayu, tenang saja. Hei, Rio, kemari. Ada telepon di ekskavator. itu nomor bos perusahaan ekskavator. Halo? Katakan sesuatu. Kenapa kamu tidak bicara? Nomor ini milikmu. Telepon di mobil itu punya Budi. Apa Budi bos perusahaan ekskavator? Dia yang mengaturnya. Ekskavator yang menghalangi jalan. Baiklah, aku mengerti sekarang. Ternyata kau. Budi, jadi selama ini kau menargetkanku. Semua ini adalah jebakan yang kau buat. Rio, kau gila. Budi hanya mencoba membantumu. Dia memberimu saran. Menyuruhmu menelepon polisi. Membantumu mencari cara meminjam uang. Bagaimana kau bisa menggigit tangan yang memberi makanmu, dan bilang dia menargetkanmu? Benar. Dia membantumu meskipun ada kejadian sebelumnya. Tapi kau hanya menyalahkannya saat ada masalah. Itu tidak masuk akal. Dasar tidak tahu terima kasih. Itu semua kebaikan palsu. Pikirkan. Pertama, dia menyuruhku menelepon polisi. Lalu, aku menelepon polisi. Bukan hanya aku tidak menang argumen, aku malah dimarahi polisi. Dan hampir ditahan. Lalu aku tidak mampu membayar ganti rugi. Dan lagi dia dengan baik hati memberiku saran, menyuruhku mengambil pinjaman online. Lalu, pinjaman yang aku dapat adalah pinjaman online ilegal. Tingkat bunga tahunan 48%. Dengan bunga majemuk, aku hampir berutang Rp40.000. Dia sengaja menjebakku. Tiba-tiba, aku terjebak utang besar ini. Aku mengerti sekarang. Kau yang membawa ekskavator ini ke sini. Aku ingat sekarang. Aku dengar seseorang bilang sebelumnya, seseorang melihatmu di lokasi konstruksi. Budi, kau lakukan ini sengaja, kan? Apa selama ini kau mempermainkanku? Menganggapku bodoh, menontonku mempermalukan diri sendiri, membuatku membayar uang, membuatku berutang. Ini balas dendam. Apa yang terjadi? Apa Budi benar-benar bos perusahaan ekskavator? Tidak mungkin, kan? Tapi dia selalu rendah hati. Sepertinya keluarganya tidak kaya. Apa dia pemilik perusahaan ekskavator? Sulit dikatakan. Tapi ekskavator ini mungkin benar-benar dibawa oleh Budi. Budi, berhenti pura-pura. Aku sudah tahu. Kamu mengerahkan semua ekskavator ini hanya untuk menargetku. Balas dendam pada keluarga Pratama. Dari pagi ini saat aku melihatmu dan ibumu di makam, semuanya diatur olehmu. Traktor Pak Surya menghalangi jalan, ekskavator menghalangi depan, loader menghalangi belakang dan memeras uang. Bahkan pinjaman online ilegal yang kuambil semua diatur olehmu. Kamu ingin menghancurkan reputasiku, membuatku kehilangan segalanya. Membuat keluarga Pratama kami tidak bisa lagi menegakkan kepala. Untuk membalaskan dendam ayahmu dan kakekmu. Benar? Budi, jelaskan dirimu. Bicara. Ekskavator ini. Apakah kamu yang mengaturnya atau tidak? Telepon aku lagi 10 menit lagi. Baik. Kamu masih pura-pura. Pura-pura. Ayolah, terus pura-pura. Kita lihat berapa lama kamu bisa pura-pura.
Kamu, sayang, hari ini, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya dirimu. Dan kamu berani pura-pura bodoh di depanku. Hari ini, aku akan menunjukkan betapa kerasnya aku. Ah, siapa kamu sebenarnya? Menelponku untuk memakiku. Siapa? Siapa kamu? Mau coba lawan aku? Apa katamu tadi? Hei, beri aku alamatmu. Aku akan datang dan berurusan denganmu. Apa? Aku akan membuatmu berdarah. Masa sih? Telepon di ekskavator itu. Kenapa bukan kamu? Terus kenapa kalau itu kakekmu? Kamu punya masalah? Berikan alamatnya. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Oh tidak. Tidak. Bro, aku salah sambung. Haha, aku mati konyol. Kamu memaki orang yang salah, Rio, dan kamu menghina Budi. Dia bahkan tidak peduli padamu. Tidak mau repot. Ibu Santoso, lihat, Rio Pratama hari ini benar-benar sial. Jangan pengecut, Rio. Ayo, kamu kan pilar keluarga Pratama. Apa yang kamu takutkan? Ya, jangan jadi pengecut. Hadapi dia. Lawan dia. Kalian semua sampah. Anakku hanya bingung sebentar. Dia salah sambung. Siapa yang minta kalian di sini menuding-nuding dan mencibir kami? Tepat sekali. Kalian hanya menonton pertunjukan, menikmati drama, dan membuat keributan. Apa salahnya kami membuat keributan? Kakakmu yang bodoh. Membodohi diri sendiri? Dan kami tidak boleh tertawa? Dia benar-benar mengira keluarganya penyelenggara pemakaman itu hebat, dan bisa mengendalikan segalanya, benar. Cukup. Apakah ini waktu yang tepat untuk bertengkar dengan seseorang? Bukankah ini sudah cukup memalukan? Aku sudah bilang dari awal jangan biarkan anakmu menjadi penyelenggara pemakaman. Tapi dia memaksa, pamer dan sombong. Sekarang lihat kekacauannya. Dia bicara seenaknya dan membuat mereka marah. Kira mereka akan memindahkan ekskavator untukmu. Benar. Telepon sekarang juga, minta maaf, dan minta mereka memindahkan ekskavator itu. Nanti terlambat. Aku tidak akan menelepon, tidak akan. Sudahlah. Benar-benar pecundang. Aku yang menelepon. Pindahkan ekskavator? Tidak. Bukankah Rio tadi sombong sekali? Bilang mau menjatuhkanku? Sekarang kau memohon padaku? Mau aku pindahkan? Persetan. Rio, minta maaf sekarang. Bos, maaf. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengumpat. Mohon bermurah hati. Pindahkan dulu ekskavatornya. Biarkan kami melanjutkan prosesi pemakaman kakek buyut. Aku akan menggantinya nanti. Lia, kakakmu sangat tidak bisa diandalkan. Jika kau berbohong padaku, jangan salahkan aku jika aku keras. Direktur Budi, ini semua salah paham. Aku akan mengurusnya sekarang juga. Bos, maaf. Rio masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Dia agak keras. Tolong jangan diambil hati. Hari ini ada pemakaman. Kami buru-buru untuk prosesi pemakaman kakek buyut. Tolong, beri kami kelonggaran. Setelah pemakaman selesai, kami akan mengundang Anda ke rumah untuk makan malam, dan mengganti kerugian Anda. Makanan. Aku menggali gunung di utara dan menambang pasir di selatan. Aku sudah bertahun-tahun di dunia nyata. Aku tidak butuh makanan darimu. Jangan begitu. Kamu mempermalukanku. Suruh saja saudaramu Rio meminta maaf padaku secara langsung. Jika dia tidak tulus, ini tidak akan selesai. Minta maaf. Untuk apa? Mobil jelekmu menghalangi jalan kami. Dan kamu ingin kami minta maaf. Tidak mungkin. Aku bilang, kamu cuma mau uang. Kan, ini uangmu. Kemari dan ambil. Pindahkan mobilmu, sekarang. Hei, berikan uangnya. Ah, kamu butuh uang lagi. Tidak, ibu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu butuh uang lagi? Aku tidak akan membayar uang ini, Rio. Bagaimana kalau kamu ambil pinjaman online lagi? Pertama kali canggung, kedua kali biasa, bunga 0, syarat mudah, pilihan utama untuk keadaan darurat. Ya, Rio Pratama, kamu tahu caranya, lakukan lagi, sekali lagi tidak apa-apa, satu kali, dua kali, apa bedanya, apa yang kamu takutkan? Siapa juga yang mau uang recehmu? Kamu pikir semua orang sepertimu? Kamu pikir beberapa uang receh bisa membeli segalanya? Kamu salah sangka. Minta maaf sekarang juga. Atau aku akan menusukmu. Maaf, aku salah. Seharusnya tidak memakimu. Seharusnya tidak mengancammu. Tolong, bermurah hatilah. Maafkan aku kali ini. Pindahkan forkliftnya cepat. Bos, aku salah. Hamfah, kamu pintar. Berandal. Baik, kamu tunggu. Aku akan telepon bos sekarang untuk minta petunjuk. Terima kasih, bos. Halo, Bos, apakah kita perlu pindahkan ekskavator? pindahkan ekskavator apa? Tidak, biarkan saja. Apa? Bagus. Akhirnya selesai. Sekarang kita tidak akan menunda prosesi pemakaman kakek buyut. Ardi, yang menyelamatkan. Tidak seperti beberapa orang, yang suka bicara besar tentang menjadi pilar keluarga Pratama, tapi bahkan tidak bisa menangani hal kecil. Apa yang kamu bicarakan? Itu anakku, Rio yang memecahkan masalah. Jika Rio tidak bertindak tegas dan meminta maaf di tempat, ini tidak akan terselesaikan secepat itu. Jangan membodohi diri sendiri. Di seluruh kabupaten, tidak ada yang tidak bisa ditangani Rio Pratama.
Tadi aku hanya terburu-buru, membuat kesalahan kecil. Tapi itu terselesaikan dalam sekejap. Oh, lihat dirimu. Pamer lagi. Benar, kan? Kami pikir dia dalam masalah, tapi dia beruntung dan berhasil. Membosankan. Hei, kapan kau datang? Waktu penguburan sudah hampir tiba. Cepat. Apa buru-buru? Kau buru-buru banget. Dia sudah mati. Kan? Kenapa buru-buru? Tidak lihat aku sibuk. 9 bambu. Kau hebat. Di mana pengemudi ekskavator? Tunggu saja. Hampir sampai. Hampir sampai. Tangan sial ini. Kau. Apakah sopirnya datang atau tidak? Hahaha. Aku menang. Ah, kenapa dia belum datang? Sudah lama sekali. Jika dia tidak datang, waktu baik akan terlewat. Ini mempengaruhi keluarga Pratama generasi mendatang. Ya, jika kita terus menunda, tidak hanya prosesi pemakaman gagal, seluruh desa akan datang menertawakan keluarga Pratama. Kita akan menjadi bahan tertawaan total. Jika kita melewatkan waktu yang baik, roh kakek buyut di atas sana juga tidak akan memaafkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya desa, saya pikir keluarga Pratama akan menjadi bahan pembicaraan seluruh kabupaten. Pemakaman diblokir oleh ekskavator, dan kemudian menyinggung awak ekskavator. Bayar dan minta maaf, bahkan tidak bisa mendapat sopir. Siapa yang berani macam-macam denganmu setelah ini? Terus mengoceh, dan aku akan merobek mulut kalian. Kemari. Ibu, tolong jangan memperburuk keadaan. Aku sedang menguburkan kakek buyut. Jangan membuatku masalah lagi. Memperburuk keadaan? Apa yang aku lakukan? Mereka menertawakan kita, dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Menurutku mereka hanya ikut mencampuri urusan yang bukan hak mereka. Tunggu. Telepon aku dalam 3 menit. Ya, bos. Rio Pratama. Aku punya ide. Kau bijaksana. Apa idemu? Cepat katakan. Itu mudah. Hanya, di depan seluruh desa, pergi ke makam kakekku dan ke makam ayahku, berlutut 3 kali, dan meminta maaf kepada mereka secara langsung. Aku akan menyuruh ekskavator membersihkan jalan. Jadi kamu bisa mengadakan pemakaman tanpa hambatan. Kamu gila. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada kakek dan ayahmu? Punya dia? Aku akui. Panggilan itu adalah kesalahpahaman. Tapi kamu gak serius, kan? Bersikap seolah kamu bos perusahaan ekskavator. Minta maaf. Berlutut? Budi, kamu sadar nggak? Lihat dirimu sendiri. Pecundang. Kamu pikir kamu pantas membuatku berlutut di depan kakek dan ayahmu? 3 generasi keluarga Santoso adalah pecundang. Semua orang tahu itu. Apa kedudukan keluarga Pratama? Apa kedudukanku? Keluargaku yang terkaya di desa Pratama, makmur turun-temurun. Aku, Rio Pratama, saudara bos gunung. Bikin aku berlutut dan minta maaf. Kamu nggak pantas. Rio Pratama ini penindas yang lemah dan takut sama yang kuat. Moralnya nggak bisa diperbaiki lagi. Pada sopir sembarangan, dia bisa tunduk dan menjilat, merunduk dan minta maaf. Tapi untuk kesalahannya sendiri, dia selalu mencari alasan, nggak mau berubah. Itulah sifat manusia. Itulah Rio Pratama sifat aslinya. Dia nggak pernah merenungkan kesalahannya, bahkan di ranjang kematian, dia nggak akan mengaku salah. Apalagi berubah. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa Budi tiba-tiba keras? Aku tahu. Budi nggak mungkin sebaik itu, selalu membela Rio. Ada yang aneh. Pasti ada sesuatu. Susah bilang. Lihat betapa sialnya Rio hari ini. Dan sebelum setiap kesialan, dia selalu bertemu Budi. Kalau nggak ada tipu daya, aku nggak percaya. Tapi Budi terlihat begitu lembut, sepertinya bukan tipe orang yang melakukan ini. Budi, mungkin kita sebaiknya relakan saja. Nggak perlu turun ke level mereka. Lagi pula, kami nggak berencana tinggal di desa lagi. Nggak perlu cari masalah hanya karena mereka. Nggak balik? Bagus. Seolah ada yang memohon kamu tinggal. Aku buta tadi, kira kamu tiba-tiba punya nyali. Ternyata kamu cuma pria yang bersembunyi di balik ibunya, pecundang dan anak mami. Buat apa pura-pura? Aku kasih kamu 1 kesempatan terakhir, dan kamu nggak hargai. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kejam. Aku berubah pikiran, bahkan jika kamu membenturkan kepala sampai berdarah, keluarga Santoso nggak akan memaafkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Aku nggak butuh maafmu. Hahaha. Bos, Rio suruh kami pindahkan kendaraan, haruskah kami pindahkan sekarang? Kamu nggak perlu pindahkan kendaraan, kembali saja. Siap, bos. Apa, bos? Ini orang yang mengancam Rio lewat telepon tadi. Mungkinkah Budi itu? Bosnya? Kamu pemilik ekskavator ini. Aku yang punya semua ekskavator ini, itu nggak penting. Yang penting adalah, kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf di depan umum, kamu nggak akan bisa lewat hari ini. Kamu benar-benar bos? Semua ekskavator ini punyamu?
Orang di telepon itu memanggil Budi bos. Berarti Budi pasti bosnya. Aku nggak begitu paham, kenapa Budi sengaja memilih pada hari pemakaman kakek buyut keluarga Pratama untuk menghalangi jalan. Hei, kamu jarang pulang, jadi wajar kalau kamu nggak tahu. Keluarga Pratama, sejak generasi kakek buyut Rio, sudah lama menindas mereka. Mereka mengambil alih makam kakek Santoso. Menindasnya karena kakeknya orang jujur. Beberapa tahun lalu, bahkan Rio Pratama menggali sebagian besar tanah dari makam kakek Santoso. Menghina Pak Santoso di depan umum, sehingga Pak Santoso langsung stroke. Dia meninggal dalam beberapa hari. Rio Pratama keterlaluan sekali. Pantasan Budi melakukan ini. Kalau aku akan mengambil alih makam keluarga Pratama dan meratakannya. Betul, itu terlalu keji. Mencuri makam kakeknya dan menyebabkan kematian ayahnya. Siapapun pasti balas dendam atas kezaliman seperti itu. Sepertinya Rio Pratama benar-benar busuk sampai ke tulang. Budi baik sekali. Dia hanya menyuruh Rio berlutut dan minta maaf. Dia bahkan memberinya kesempatan. Budi murah hati. Ya. Anakku, apa yang kamu takutkan? Dia hanya pecundang. Bahkan kalau dia benar-benar jadi bos, dia tetap pecundang. Emang kenapa kalau dia punya beberapa ekskavator? Apa yang bisa disombongkan? Kami keluarga Pratama tidak takut padanya. Kamu itu adiknya bos gunung. Apa yang kamu takutkan? Betul. Bahkan kalau kamu benar-benar bos ekskavator, terus kenapa? Jadi kamu cuma milik kakakku, bos gunung, anjing. Kamu hanya mengandalkannya untuk bertahan hidup. Dan kamu berani sok jagoan di depanku? Budi, kamu itu cuma orang sombong. Apa yang kamu sombongkan? Keras kepala dan tidak mau mengalah, bandel dan tidak menyesal. Teruslah berpura-pura, silakan. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jangan kira kamu bisa menyuap beberapa sopir ekskavator dan pura-pura jadi pengusaha kecil untuk menakut-nakutiku. Dengar, aku nggak percaya begitu aja. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Telepon sekarang dan perintahkan para sopir untuk memindahkan ekskavatornya. Atau aku akan main fisik. Jika kamu tidak minta maaf atau mengakui kesalahanmu, dan pergi ke makam kakekku dan ayahku untuk berlutut dan minta maaf, Rio, kamu akan celaka sendiri. Kamu nggak mau mindahin? Hah? Kamu nekat? Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu pecundang sok jagoan. Aku akan mengoyak muka sombongmu itu. Berani-beraninya kau menindas anakku. Aku lawan kamu. Hahaha. Dia mulai kehilangan akal. Rio kehilangan akal. Dia beneran mau mukul. Dia sudah kehabisan cara. Dia cuma bertingkah seperti orang brengsek. Serius? Kalah argumen, malah mukul. Gak masuk akal banget, apa dia nggak lihat semua orang ini nonton? Dan orang-orang live streaming. Kalau dia mukul, kami akan segera membeberkannya. Rio, jangan gegabah. Hentikan sekarang. Ada banyak orang yang menonton. Dan orang-orang merekam dan streaming. Kalau kamu pukul seseorang, prosesi pemakaman kakek buyut tidak akan lancar. Kamu akan berakhir di penjara. Apa sih yang kamu rekam? Berhenti merekam, sekarang. Terus merekam, aku hancurkan HP-mu. Dasar pecundang, berani-beraninya kamu merekam urusan keluarga Pratama. Hei, berhenti memperburuk keadaan. Kami sedang mencoba memperbaiki semuanya. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Dan kamu, kakak perempuan, selalu merepotkan. Rio sedang dirundung, dan kamu tidak membantunya, tapi memihak orang luar. Kamu selalu melawan keluargamu sendiri. Ibu, kamu, aku sia-siakan waktuku membesarkanmu. Setelah semua pertengkaran ini, mereka saling menyerang. Adegan ini jauh lebih bagus dari sinetron manapun. Dasar orang bodoh. Bertengkar di saat seperti ini? Sungguh memalukan. Ah, semuanya, berhenti sekarang juga. Mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa teriak-teriak? Ini tidak beradab. Lurah Hadi, syukurlah Anda di sini. Kau harus menasihatinya. Budi ini menentang saya. Dia sengaja menarget keluarga Pratama. Budi, saya tahu semuanya. Lihat apa yang kau lakukan. Kau yang salah di sini. Harmoni di atas segalanya. Kita semua tetangga di sini. Kita bertemu setiap hari. Tidak perlu sejauh ini. Rio sedang terburu-buru untuk prosesi pemakaman. Jadilah orang yang lebih besar. Lepaskan dia. Pindahkan ekskavator. Biarkan keluarga Pratama mengantar sesepuh mereka dulu. Kita bisa selesaikan ini nanti. Setuju? Baik, cukup. Semuanya, bubar. Ayo. Pergi. Lurah Hadi, Anda datang untuk mediasi? Yah, apa Anda tidak lihat dia mengambil sekop? Dia hampir memukul saya. Tapi dia tidak mendaratkan pukulan pun. Lagi pula, jika kau tidak sengaja memblokir jalan dengan ekskavator itu, apa dia akan mencoba memukulmu? Setiap akibat pasti ada sebab. Rio hanya cemas. Tapi kau harus masuk akal. Lurah Hadi benar. Ini semua salah Budi. Rio baru saja kehilangan kesabaran. Dia sedikit cemas. Mencoba menakut-nakutimu. Itu tidak apa-apa. Ini pendapat saya. Saya yang akan menelepon. Hubungi sopir ekskavator sekarang, dan pindahkan kendaraannya. Jangan tunda pemakaman keluarga Pratama. Dan hentikan omong kosong ini. Baik, saya bisa memindahkannya. Sudah saya katakan, asalkan Rio di depan semua orang, pergi ke makam kakek saya dan makam ayah saya lalu berlutut, dan mengaku salahnya, saya akan suruh sopir memindahkannya segera, tanpa penundaan. Aku bersikap baik padamu. Apa salahku? Kenapa aku harus tunduk pada ayahmu dan berlutut di depan kakekmu? Mimpimu. Rio Pratama.
Kamu berani bicara seperti itu? Kamu tidak salah. Kakek buyutmu yang menindas kakek Santoso, dan menyebabkan Pak Santoso meninggal, bukankah itu salah? Yang kami minta hanya kamu berlutut dan meminta maaf, tapi kamu tidak mau. Kamu benar-benar keterlaluan. Tepat sekali. Keluargamu sudah menindas keluarga Santoso selama 3 generasi. Budi sudah sangat murah hati. Dan kamu masih sombong sekali. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lurah Hadi, jangan memihak dia. Baiklah, baiklah. Semuanya, berhenti bertengkar. Biarlah masa lalu berlalu. Kenapa dibahas sekarang? Budi, bisakah kamu mengalah untuk Rio? Rio adalah penyelenggara pemakaman untuk kakek buyutnya. Sekarang kamu ingin dia, di saat kritis ini, berlutut dan minta maaf di depan umum, memalukan sekali. Dengarkan aku. Pindahkan mobilmu sekarang. Hentikan omong kosong ini. Bajingan, aku memberimu sedikit, kau malah minta banyak. Bagaimana kalau aku tidak pindah? Budi, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu merusak kerukunan desa. Semuanya, aku baru saja menerima pemberitahuan. Para pemimpin kota, bos gunung, akan mengunjungi desa Pratama untuk berinvestasi 200 juta rupiah. Ini prioritas utama desa kita. Jika karena kamu, desa kita, desa Pratama, kehilangan kesempatan investasi ini, kamu akan menjadi pengkhianat desa Pratama. Apa? 200 juta rupiah. Ya ampun. Kalau begitu desa kita akan kaya. Budi, cepat minggir. Kurang ajar. Minggir sekarang. Semuanya tenang. Aku punya satu pengumuman besar lagi. Bos gunung menginvestasikan 200 juta rupiah dalam proyek pengembangan gunung. Dia akan mendanai pembangunan pedesaan baru. Ini akan meningkatkan ekonomi pedesaan. Para pemimpin kota dan bos gunung akan segera datang ke desa kita untuk inspeksi. Mereka sudah dalam perjalanan sekarang. Hari baik desa kita akan tiba. Ya Tuhan, 200 juta rupiah. Itu besar sekali. Bos gunung sangat dermawan. Dan pemimpin kota juga datang. Kita akan mendapat rezeki besar. Keren, jadi itu berarti desa kita akhirnya punya industri andalan. Jadi apakah berarti anak-anak kita akan punya kesempatan bagus juga? Terima kasih, bos gunung. Terima kasih, para pemimpin. Mulai sekarang, kita bisa hidup dengan baik. Tidak akan diremehkan lagi. Budi, kau dengar itu? Temanku, bos gunung, akan segera datang. Jika kau berani mengacaukan investasi 200 juta rupiah ini, kau akan menjadi pengkhianat desa Pratama. Bersikaplah bijak. Pindahkan ekskavator itu dan minta maaf padaku. Atau kau akan mendapat masalah besar. Budi, aku melakukan ini untuk melindungi pembangunan desa kita. Demi kesejahteraan seluruh desa. Jangan tidak tahu terima kasih. Ini nasihat untukmu, pikirkan gambaran besarnya. Pandanglah lebih luas. Sekarang, sementara keluarga Pratama mengadakan pemakaman, kau memblokir jalan saat prosesi pemakaman. Apa ini? Kau memanfaatkan krisis. Ini benar-benar tidak bermoral. Aku peringatkan sekali lagi, pindahkan kendaraanmu sekarang. Para pemimpin kota dan bos gunung akan tiba kapan saja. Jangan biarkan satu orang menghancurkan harapan seluruh desa. Budi, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Investasi ini terlalu penting. Jika gagal karena ini, orang akan bergosip di belakangmu. Kau akan jadi aib desa. Benar, Budi. Sabar itu membawa ketenangan. Mundur selangkah membuka langit. Demi seluruh desa. Pindahkan dulu ekskavator itu. Urus nanti soal dendamnya. Kami tahu masalah keluarga Santoso. Kau diperlakukan tidak adil, tapi investasi 200 juta dolar ini menentukan masa depan semua orang di desa. Jangan biarkan dendam pribadi menghambat seluruh desa. Ya. Budi, kalau kau terus macam ini, kau tidak akan diterima lagi di desa. Ibu Santoso, apa ibu biarkan putra ibu bersikap begini, menganggap pembangunan desa main-main, membuat musuh di mana-mana? Budi, mungkin lepaskan saja. Investasi ini terlalu penting. Ini mempengaruhi seluruh desa. Kalau kita bermusuhan dengan semua orang, kita, ibu dan anak, akan jadi bahan omongan orang. Aku tidak peduli soal diriku, tapi aku tidak mau mereka membicarakanmu. Semuanya, jangan khawatir. Investasi tetaplah investasi, permintaan maaf tetaplah permintaan maaf. Itu dua hal berbeda, jangan dicampur aduk. Aku lebih tahu dari siapapun betapa pentingnya revitalisasi pedesaan dan proyek pengembangan gunung bagi desa kita. Aku janji pada kalian semua, investasi ini pasti akan mendarat di desa kita, tidak akan terlambat, dan tidak akan batal. Tapi hari ini, Rio Pratama tidak menyesal dan menolak minta maaf. Jadi ekskavator itu tidak akan dipindahkan. Pak Lurah, jangan bicara lagi, kalau mau prosesi pemakaman, biar Rio dan keluarganya yang urus sendiri. Baiklah. Karena kau bersikeras semaumu, mengabaikan kesejahteraan desa, demi pembangunan desa dan investasi 200 juta dolar, jangan salahkan aku bertindak kasar. Anak buah, tangkap dia. Budi, jangan tidak tahu terima kasih. Berani kau melawan Pak Lurah? Kau menentang organisasi secara terang-terangan? Budi, pindahkan ekskavator. Budi, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Kau mau memindahkan mobil atau tidak? Pejabat desa dan bos gunung akan tiba kapan saja.
Jangan coba-coba denganku, atau kau akan menanggung akibatnya. Ekskavator ini bukan milikku. Ada apa dengan aktingmu? Budi, bukankah kau bilang kau adalah pemilik ekskavator ini perusahaan? Di telepon tadi, sopirnya memanggilmu bos. Dan kau masih menyangkalnya? Aku tidak pernah bilang begitu. Aku memiliki perusahaan ekskavator ini, apalagi ini milikku. Hentikan aktingmu sekarang. Aku akui, jika kau benar-benar seorang bos kru ekskavator, aku akan terkejut. Mungkin aku bahkan akan menghormatimu. Tapi kau jadi besar kepala, ya? Bukankah kau baru saja menandatangani kontrak dengan bos gunung untuk proyek pengembangan gunung? Kenapa sombong sih? Pura-pura jadi orang penting, ya? Apa katamu? Yang mengontrak proyek pengembangan gunung milik bos gunung adalah Budi. Jadi itu, berarti ekskavator ini bekerja untuk bos gunung? Kau kenal bos gunung? Lalu kenapa kalau dia kenal? Budi hanya bekerja di bawah kawanku, tidak lebih dari seekor anjing. Lalu kenapa kalau dia bekerja untuk bos besar, Budi? Kau kenal bos gunung, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku bilang aku tidak. Budi, aku mengerti, sungguh mengerti. Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku paham, aku paham. Ah, lihat aku. Makin buru-buru, makin kacau. Aku terlalu cemas. Budi, aku tahu selama ini, keluargamu, keluarga Santoso, sudah melalui banyak hal. Aku, pamanmu, mengingat semuanya. Tentang yang terjadi dulu, itu benar. Rio salah. Dia keterlaluan. Aku akan memarahinya habis-habisan. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Lihat dirimu. Nak, kamu punya bos gunung, kenapa tidak bilang dari dulu? Setidaknya biar aku siap. Supaya aku tidak salah menilai situasi. Lurah Hadi, sikapmu berubah terlalu cepat. Tadi kau marah-marah memaksa Budi memindahkan mobilnya, dan sekarang kau menjilatnya. Sangat oportunis. Iya, tadi kau membela Rio, dan sekarang tahu Budi kenal dengan bos besar, kau langsung berubah sikap. Apa yang kau tahu? Semua yang kulakukan, demi desa. Demi pembangunan dan kemajuan. Demi kita semua. Demi kebaikan desa Pratama. Kau pikir jadi lurah itu mudah? Kalau ada dari kalian yang bisa menghubungi bos gunung dan membawa manfaat bagi desa, aku akan memandangmu berbeda, bahkan akan kuserahkan jabatan lurah padamu. Biarkan kau yang jadi. Kau selalu terus terang. Kalau aku punya koneksi seperti itu, aku sudah sukses dari dulu. Jabatanmu tidak ada untungnya. Aku tidak mau. Lurah Hadi, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau harus bersikap adil. Aku berteman dengan bos gunung. Kau harus membantuku. Tidak percaya? Tanya Pak Wijaya. Dia bisa menjadi saksi untukku. Ya, Lurah Hadi, lihat. Kami baru saja menelepon asisten bos gunung. Semua orang mendengarnya. Rio benar-benar teman bos gunung. Rio, aku tahu kau punya keluhan. Tapi desa tidak bisa menangani ini. Kedua keluargamu dulu punya dendam kecil. Tapi itu semua masa lalu. Lagi pula, ini sengketa perdata. Kedua belah pihak tidak melanggar hukum. Benar kan? Bagaimana aku harus menanganinya? Dan satu lagi, jalan ini juga berada dalam area yang dikontrak oleh bos gunung. Tim konstruksi yang disewa bos gunung memarkir ekskavator di sini. Apakah mereka memindahkannya atau tidak, itu hak mereka. Rio, dengarkan Pak Demo. Lebih baik pikirkan hal lain dan jangan tunda pemakaman kakek buyutmu. Kau akan kesulitan menjelaskannya nanti. Lurah Hadi, Pak D, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Lurah Hadi, Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Tolong, bantu kami sekali lagi. Jika kita menunda pemakaman kakek buyut, reputasi keluarga Pratama akan hancur. Tolong, bicaralah dengannya untuk kami. Suruh Budi memindahkan mobilnya. Tidak, aku tidak bisa terlibat dalam ini. Selesaikan sendiri di antara kalian. Para pejabat kota dan bos gunung akan tiba kapan saja. Aku harus mempersiapkan sambutan mereka. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang di sini. Oh, mereka semua sombong dengan dukungan lurah, dan sekarang lurah pergi. Pantas mereka dapat. Itulah yang mereka dapat karena mengintimidasi orang lain. Sekarang bahkan lurah tidak mau membantu mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka menangani ini hari ini. Brengsek sekali. Menerima suap keluarga kita tapi tidak melakukan apa-apa. Saat dia makan ayam kita, dia menjanjikan segalanya. Sekarang ada masalah, dan dia lari. Jika kau berani muncul di resepsi pemakaman, aku akan memakimu di depan pintu rumahku. Selalu ikut angin. Kau akan mendapatkan karmamu segera. Berhenti berteriak. Akar dari semua ini adalah anakmu, Rio Pratama. Jika dia tidak menggali tanah dari makam kakek dan nenek Budi hanya untuk memprovokasi, tidak satu pun dari ini akan terjadi. Semua ini kesalahan Rio Pratama. Tepat. Budi luar biasa. Dia menahannya selama 3 tahun. Jadi selama ini, dia melakukannya untuk kakek dan ayahnya. Untuk membenarkan semuanya. Iya, setuju. Dulu dia sangat pendiam. Siapa sangka dia punya keteguhan seperti itu. Begitu dia meledak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Lurah Hadi pun berubah sikap.
Mulai sekarang kita sebaiknya tidak macam-macam dengannya. Dulu kita pikir keluarga Santoso itu pecundang. Tak pernah terpikir di generasi Budi, mereka bisa membalikkan keadaan. Kita pasti meremehkannya. Pecundang? Tidak mungkin. 3 generasi keluarga Santoso semuanya berhati baik. Mereka selama ini menahan diri. Rio sudah terlalu jauh mendorong mereka. Dia benar-benar mengira mereka lemah dan mudah dipermainkan. Dan lihat sekarang. Budi sudah tidak mau menerima lagi. Rio sekarang benar-benar dalam masalah. Lihat saja bagaimana keluarga Pratama menghadapi semuanya mulai sekarang. Kebaikan adalah pilihan. Tapi beberapa orang menganggap kebaikan kita sebagai kelemahan dan menginjak-injak kita. Orang seperti itu perlu tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Semua karena kamu, Rio. Jika kamu tidak begitu keras kepala dan gegabah, dan sengaja menyinggung Budi, apakah kita akan berada dalam kekacauan ini? Kami sudah bilang dari awal jangan melawan Budi. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihat sekarang, kacau balau. Lurah Hadi tidak akan membantu kita. Para penduduk menertawakan kita. Kita bahkan tidak bisa mengadakan prosesi pemakaman. Kamu yang harus disalahkan atas semua ini. Berhenti mengomel. Bagaimana kau bisa menyalahkan Ryoku? Kakek buyut yang memulai semuanya, memperlakukan kakek Budi seperti sampah, menindasnya. Rio hanya mengikuti teladannya. Apakah salah belajar dari kakek buyut? Hahaha. Jadi ini, pilar keluarga yang dibanggakan Pak Tua Rio? Jadi itu turun-temurun dalam keluarga. Busuk dari akarnya. Apel busuk sejak awal. Keluarga Pratama sudah tidak ada harapan. Kami banyak belajar hari ini. Dan kalian mengaku yang terbaik di seluruh kabupaten. Kami tidak tahu tentang itu. Tapi menjadi tidak bermoral dan tidak sopan. Kalian pasti nomor 1. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalian suka melihat dunia terbakar. Tidak satupun dari kalian yang baik. Keluarga Pratama dalam masalah, dan kalian bersembunyi dan meniup api, menendang kami saat jatuh. Apa hak kalian menghakimi kami? Omong kosong. Omo. Saat keluarga Pratama berada di puncak, kalian semua merendah di hadapan kami dan menari di sekitar kami. Sekarang kami jatuh, dan kalian membelakangi kami. Sombong, kalian semua. Dan kau, berpura-pura menjadi orang suci, kalian tidak punya hati nurani sama sekali, kalian semua. Semoga kalian semua mati terkutuk. Bahkan jika keluarga Pratama jatuh miskin, kamu tetap tidak berhak memerintah kami. Berani-beraninya kau pukul ibuku? Aku akan lawan kau. Apa yang kau lakukan belum cukup. Kau aib keluarga. Kalau mau bikin malu, lakukan di rumah. Anakku. Hei, dasar anak durhaka. Aku ayahmu. Berani-beraninya kau pukul ayah kandungmu? Hari ini, akan kuajar kau, anak durhaka. Ibu, ayah, Rio, berhenti bertengkar. Jangan bertengkar. Di saat seperti ini, kalian masih bertengkar? Ya Tuhan, apa yang kulihat? Keluarga ini benar-benar saling pukul. Ini benar-benar sungguh menakjubkan. Hahaha. Sekarang aku sudah lihat semuanya. Rio Pratama ini benar-benar orang gila. Dia bahkan pukul ayahnya sendiri. Hahaha. Semua ini karena dirimu, nak. Hari ini, akan kutunjukkan siapa ayah kandungmu. Pratama, berani-beraninya kau pukul anakku, aku akan lawan kau. Ah, bagaimana ini bisa? Keluarga ini benar-benar keterlaluan. Di saat seperti ini, bukannya fokus pada prosesi pemakaman, mereka malah bertengkar satu sama lain. Ini sungguh gila. Ini benar-benar menakjubkan. Belum pernah melihat yang seperti ini. Aku sudah pernah melihat keluarga bertengkar, tapi sekacau ini, sememalukan ini, itu yang baru bagiku. Semuanya, berhenti bertengkar. Kalian gila? Kakek buyut ada di sana, dan kalian berkelahi di sini. Apa kalian tidak takut dia bangun dan berteriak pada kalian? Cukup. Aku tadi di dekat sini dan menemukan jalan yang menuju ke kuburan. Ayo. Kita akan kehilangan waktu baik jika tidak cepat. Ayo cepat berkemas dan ambil jalan itu. Kita mungkin masih tepat waktu. Hamete, Ardi. Kupikir kau punya ide yang lebih baik. Tapi ternyata kau punya rencana sendiri, jangan kira aku tidak tahu. Jalan memutar yang kau sebutkan setidaknya membutuhkan 1 jam, dan kita harus menyeberangi parit penuh lumpur. Saat kita sampai di sana, waktu baik sudah lama berlalu. Kau lakukan ini sengaja. Memilih jalan yang jelek seperti itu, mencoba membuat kakek buyut kehilangan waktu baik.
agar dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku lihat kau sengaja mengacaukan waktu, mencoba mencelakai keluarga Pratama, mencoba mencelakai aku, kan? Aku yang menjebakmu. Kamu ini kenapa, sih? Rio Pratama, kamu nggak punya malu? Kalau bukan karena kamu menyinggung Budi dan membuat semua kekacauan ini, apa kita harus memutar pemakaman keluarga Pratama? Acara besar seperti ini, bisa sampai begini. Semua ini karena kamu. Ardi benar. Ini semua salahmu, Rio Pratama. Kalau kamu tidak coba pamer dan sengaja memprovokasi Budi, apa kita akan terjebak di sini? Rio Pratama, kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Kami sudah berkali-kali memperingatkanmu. Jangan melawan Budi. Kami minta kamu minta maaf dan pindahkan mobil. Tapi kamu nggak mau dengar. Sekarang lihat apa yang kamu perbuat. Waktu baik hampir habis. Jika pengaturan pemakaman kakek buyut gagal, itu semua salahmu. Kamu hanya sampah. Kamu selalu mengacaukan segalanya. Kamu menyeret kami semua ke bawah. Kami dipermalukan karena kamu. Dan kamu menunda pemakaman kakek buyut. Apakah kamu punya rasa hormat kepada kakek buyut? Apakah kamu punya rasa hormat kepada leluhur keluarga Pratama? Ambil jalan lain, atau pergi berlutut dan minta maaf kepada Budi, pilihanmu. Pralitu Kama, berhenti menyalahkan anakku. Apa yang dia lakukan salah? Budi yang sengaja mengganggu Rio. Kalian semua buta. Kamu hanya pembuat masalah, keras kepala. Keluar, keluar, keluar. Dan kamu, Ardi, kamu memihak orang luar. Kamu tidak membantu keluargamu sendiri. Sebaliknya, kamu membantu orang luar menyalahkan Rio. Apa maksudmu? Benar? Melihat Rio kita sebagai penyelenggara pemakaman, kamu iri. Kamu ingin merebut posisinya. Penyelenggara pemakaman yang menyebalkan, siapa peduli? Lihat, aku mengenai titik sakitnya. Kamu tidak sebaik Rio kita. Dan kamu ingin menabur perpecahan. Kamu melawan orang yang lebih tua. Lupakan saja. Kamu juga tidak berguna. Bahkan tidak bisa menghadapi Budi. Dan kamu menyeretku ke bawah bersamamu. Keluarga menyalahkanku. Warga desa menertawakanku. Bagaimana aku bisa punya anak seperti kamu? Ibu, berhenti membentakku. Salahkan saja mereka. Mereka tidak membantu, baiklah. Tapi mereka terus menuduhku. Dan Budi. Dialah yang menghancurkan kita. Kalian sekelompok orang tak tahu terima kasih. Biasanya, saat kamu mendapatkan manfaat dari keluarga kami, kalian semua pandai bicara manis. Sekarang ada masalah, kalian malah menyalahkan kami. Rio, apa hakmu? Apa hakmu? Kalau kamu jago, pergilah suruh Budi memindahkan mobilnya. Ardi benar-benar menyedihkan. Mereka baru tenang, dan sekarang mulai lagi. Keluarga Pratama ini selamanya sangat miskin. Haha. Bagaimana orang-orang ini bisa begini? Orang tua masih terbaring di sana, bukannya merencanakan pemakaman, mereka malah bertengkar dan berkelahi. Hanya mempermalukan diri sendiri. HMPH, burung berbulu sama, berkumpul bersama. Di keluarga Pratama ini, dari atas ke bawah, muda dan tua, tidak ada satupun orang baik, mereka busuk sampai ke inti. Kakek, ayah kau lihat itu? Keluarga Pratama sekarang menuai apa yang telah mereka tabur, mereka saling bertengkar, menunjukkan sifat asli mereka. Semua ini adalah perbuatan mereka sendiri. Kamu pecundang. Ayahmu tidak berani bertarung. Kamu juga sama. Kamu. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Aku tidak mengecewakanmu. Kamu memilih kebaikan dan menderita karenanya. Biarkan keluarga Pratama membayar perlahan-lahan. Diam semua. Belum cukupkah masalah yang kamu timbulkan? Di saat seperti ini, kamu masih bertengkar dan berdebat. Kakek buyut masih terbaring di sana. Waktu yang baik hampir habis. Kau ingin dia tidak pernah beristirahat dengan tenang? Karena tidak ada dari kalian yang mau mengambil jalan panjang, dan tidak mau berjalan di jalan berlumpur itu, maka hanya ada satu jalan tersisa. Seseorang. Ikat Rio Pratama. Buat dia berlutut dan meminta maaf kepada Budi. Ardi, beraninya kau. Semua, bergerak. Berhenti berdiri di situ. Jika kita terus buang waktu baik pemakaman kakek buyut akan terlewatkan sepenuhnya. Tak satu pun dari kita akan bisa menghadapi leluhur keluarga Pratama. Bawa pengacau ini dan ikat dia. Kau pikir sedang apa? Siapa berani mengikatku? Aku pilar keluarga Pratama. Aku penyelenggara pemakaman. Aku dari keluarga terkaya di desa Pratama. Coba lihat siapa yang berani mengikatku.
Ardi, kau tidak bisa melakukan ini pada Rio. Ini ilegal. Penahanan palsu, pengurungan ilegal, kau bisa masuk penjara karena ini. Jangan lakukan hal bodoh. Ardi, Lia benar. Kita hidup di negara hukum. Ini benar-benar bukan ide bagus. Jika kita benar-benar melanggar hukum, kita akan mendapat masalah besar. Melanggar hukum, ini urusan keluarga Pratama. Aku tidak cari uang, dan aku tidak mengambil nyawa. Yang aku mau hanya Rio minta maaf pada Budi. Aku mau Rio menebus kesalahan atas apa yang dia lakukan. Aku tidak punya keuntungan pribadi hukum apa yang aku langgar. Ini urusan keluarga Pratama. Bahkan polisi tidak bisa menyentuh ini. Jangan coba-coba. Tidak ada yang menyentuh anakku. Anakku berharga. Jika kau mau berlutut, silakan. Aku tidak akan biarkan anakku menderita penghinaan ini. Anakku laki-laki sejati. Dia berlutut pada langit dan bumi, dan padaku. Rio tidak pernah berlutut kepada ayah kandungnya. Dan kau ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada orang luar? Tidak mungkin. Tidak. Kecuali aku mati di sini. Kamu. Pergi dari sini. Ayah. Ayah. Ada apa? Bangun. Ayah. Telepon 9111. Ayahku punya tekanan darah tinggi. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Cepat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Pertama mereka menelepon 911 untuk polisi, dan sekarang, beberapa saat kemudian, mereka menelepon 911 untuk ambulans. Drama keluarga Pratama semakin menghibur setiap menitnya. Untuk 30 tahun ke depan, mereka akan menjadi keluarga paling kacau di desa. Pertikaian internal belum berakhir, dan sekarang nyawa seseorang dipertaruhkan. Ayah, bangun. Ayah, bicara sesuatu. Jangan menakutiku. Ayah harus baik-baik saja. Bencana. Semua ini karena permintaan maaf sialan itu. Aku tidak minta maaf. Aku tidak akan minta maaf. Tidak ada yang bisa memaksaku minta maaf. Keluarga Pratama benar-benar memalukan diri mereka kali ini. Berakhir seperti ini, mereka sendiri yang menyebabkan ini. Sayang, buka matamu dan lihatlah baik-baik. Semua saat mereka menindasmu, hari-hari buruk itu, hari ini, saatnya balas dendam. Sayang, jika kau bisa melihat hari ini, kau pasti akan bahagia juga. Dasar anak pemberontak. Demi kehormatan keluarga Pratama, agar kakek buyut bisa dikubur tepat waktu, kau pergi dan berlutut di depan Budi dan minta maaf. Apa susahnya? Yang meninggal harus dihormati. Minta maaf saja kepada para tetua keluarga Santoso, berlutut itu biasa. Bukannya itu mempermalukanmu. Jadi kau yang tidak kehilangan muka, ya? Tentu kau pikir itu tidak memalukan. Kalau kau begitu hebat, kau saja yang berlutut. Kenapa kau tidak pergi ke Budi dan berlutut minta maaf? Kenapa aku yang harus pergi? Rio, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu. Dasar anak durhaka. Kau, dasar binatang tak berperasaan. Ayah, jangan menakutiku. Kau panggil, cepat, ayah. Budi, bagaimana kalau... Atas nama Rio Pratama, aku berlutut dan meminta maaf padamu, aku yang akan menanggung semua kesalahan. Bisakah kamu memindahkan ekskavator itu? Agar kakek buyutku bisa dikubur tepat waktu? Aku mohon padamu, salahkan orang yang tepat. Dulu, itu adalah Rio Pratama, yang merusak tempat peristirahatan terakhir kakek dan nenekku dan menindas keluarga Santoso. Dia sendiri yang membuat kesalahan itu, dan dia harus bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena dia menolak mengakui kesalahannya sendiri dan tidak menunjukkan penyesalan, maka masalah ini... Diam, Budi. Tidak mungkin. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf pada leluhurmu. Tidak ada kesempatan. Bahkan jika kau menahanku, aku tidak akan berlutut padamu. Aku, Rio Pratama, tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Benar. Rio kita adalah pria terhormat, pilar keluarga Pratama. Bagaimana mungkin dia tunduk pada orang sepertimu? Mimpilah terus, lihat dirimu sendiri. Kedudukan apa yang kau miliki, dan kedudukan apa yang dimiliki anakku, mimpimu. Lihat, berandal sekali. Ardi ambil jalan memutar, cepat. Berhenti, jangan cari masalah lagi. Ardi, sudahlah, lupakan. Jangan andalkan Rio Pratama. Dia bikin pamanmu marah begini. Lihat saja dia. Dengarkan saja pamanmu. Kita siap-siap, ambil jalan memutar. Ya Ardi, kalau terus begini, bukan hanya kakek buyut tidak akan dimakamkan tepat waktu, tapi pamanmu juga akan kena masalah. Tidak sebanding. Ayo kita ambil jalan, memutar saja. Rio Pratama, aku tanya sekali lagi. Kamu mau berlutut dan minta maaf? Aku tidak mau berlutut. Aku penyelenggara pemakaman di sini. Akulah yang punya hak akhir. Aku akan ambil jalan memutar. Bahkan kalau Tuhan sendiri datang hari ini, kita tetap ambil jalan memutar.
Siapa yang bicara lagi, akan dikeluarkan dari keluarga Pratama. Anak pemberontak. Anak pemberontak. Ayah. Ambulans. Ambulans. Kenapa belum sampai? Ya, sepertinya kita harus memutar. Semua gara-gara Rio, dia benar-benar monster. Bahkan tidak bisa berlutut dengan benar. Bersiaplah untuk berlutut sekarang, kamu sendiri yang berlutut. Jangan hanya berdiri di sana, bergerak, ambil jalan memutar. Ambil jalan samping di sana. Pertama, naiki bukit kecil di sana, kemudian keliling di belakang bukit, dan kamu akan sampai ke pemakaman. Jadi akhirnya kita punya jalan. Jika aku tidak bisa mendapatkan ide, aku akan meninggalkan peti mati ini di sini. Aku sangat lelah setelah berdiri di sini lebih dari 2 jam, dan pundakku sakit sekali. Jadi ayo, kita pergi, bergerak, berhenti buang-buang waktu. Uang dari keluarga Pratama ini susah didapat. Lihat itu, di pendopo di depan sana, adalah kuburan, 200 meter lagi. Budi, si berandal itu, pikir dengan memblokir jalan utama bisa menghentikan aku, Rio Pratama. Mimpi aja, hahaha. Dengan kemampuanku, aku, Rio Pratama, meski lewat jalan memutar, bisa dengan lancar membawa kakek buyutku ke kuburan dan dimakamkan tepat waktu. Yang disebut bos gunung itu, Budi ini, bagiku, mereka bukan siapa-siapa. Tidak ada rintangan yang bisa menghentikan aku, Rio Pratama. Setelah kakek buyutku dimakamkan, aku akan menuntaskan masalah dengan Budi. Aku akan membuatnya membayar atas penghinaan terhadap keluarga Pratama, terhadap aku, Rio Pratama. Dan kemudian, aku tidak hanya akan membuatnya berlutut dan meminta maaf, tapi juga mengusirnya dari desa Pratama. Aku akan mengambil tanah jelek milik keluarga Santoso juga. Kau tunggu saja, begitu aku dekat dengan bos gunung, tidak lama lagi, seluruh desa Pratama, bahkan seluruh gunung gundul itu, akan menjadi milikku. Dan kemudian, kalian semua akan bekerja untukku. Ayo jalan, terus jalan. Berhenti. Berhenti di situ. Kita bisa melewati parit ini. Tempat apa ini? Isinya lumpur dan rumput liar. Dan baunya, bau banget, sampai mata nggak bisa dibuka. Ayolah. Parit ini, apalagi bawa peti mati, tangan kosong aja bakal tenggelam. Dulu, Pak Tuali dari desa jatuh ke sini. Setengah kakinya tersangkut, nggak bisa dicabut. Kita bawa peti mati yang beratnya ratusan kilo. Kita nggak bisa melangkah. Lagi pula, kita kerja beginian. Bawa peti mati melewati lumpur, nyebrang parit bau, itu sial. Kliennya nggak tahu apa-apa. Aku nggak mau merendahkan diri. Kita nggak bisa kerja ini. Itu dia, kabur lagi. Haha, Rio Pratama benar-benar pembawa sial. Setiap kali dia pamer, pasti ada yang salah. Aku hitung sampai 3. Semuanya, taruh di tanah. Kita istirahat. Nggak bisa, peti mati nggak boleh kena tanah. Nggak boleh ditaruh di tanah. Itu tradisi desa kita. Kalau peti mati kena tanah, sial bagi keturunan. Jangan berani taruh. Kamu harus selesaikan kerjaan ini hari ini. Kalau enggak, kembalikan semua uang padaku. Dan aku akan buat kalian bayar atas kerugian keluarga Pratama. Kalian menunda pemakaman kakek buyutku. Kalian sanggup tanggung? Kami terima uang untuk bawa peti mati di jalan biasa. Bukan untuk mempertaruhkan nyawa demi keluarga Pratama, berjalan di lumpur dan tenggelam di parit. Dari pagi sampai sekarang, kamu sudah banyak ulah. Pertama ekskavator menghalangi jalan, lalu orangmu sendiri bertengkar. Kami buang-buang waktu sepanjang pagi bersamamu. Kami sudah lebih dari adil. Aku mundur. Aku berhenti. Berhenti. Kalian bajingan tak tahu terima kasih. Aku sudah memberi kalian tambahan Rp2.000. Dan kalian masih belum puas? Kalian mau naikkan harga lagi? Mana hati nurani kalian? Kalian ambil uang keluargaku, makan makanan keluargaku, dan sekarang kalian tidak mau bekerja? Tidak ada makan siang gratis. Hari ini, kalian harus selesaikan ini untukku. Kalau tidak, jangan berpikir untuk pergi dari desa ini. Ibu Pratama, ke sini, kemari. Dekat sini, aku mau bilang sesuatu. Aku tahu kau tidak punya nyali. Ayo, katakan. Terus bicara, terus bicara. Ah. Angkut sendiri. Aku berhenti. Revon. Tidak mungkin. Cari orang lain untuk mengangkutnya. Aku keluar. Hei. Apa yang kau lakukan? Hei, cepat, tahan aku. Ibu Santoso, jangan bergerak. Jangan bergerak sedikit pun. Peti mati tidak boleh menyentuh tanah. Sial kalau jatuh. Hampir menyentuh tanah. Berhenti mengguncangnya. Tegap. Rio. Kenapa kau tidak membantu mengangkat peti mati? Bukankah kau yang paling berbakti padanya? Ini kesempatanmu untuk membuktikannya. Ayo.
Kesini dan angkat. Ini. Kamu mau bikin susah aku? Ya, aku tegaskan sekarang. Meskipun harus aku pikul sendirian, meskipun aku harus menginjak parit sialan ini, berlumuran lumpur, aku akan merangkak, jika perlu. Tapi aku akan membuat kakek buyut dimakamkan dengan tenang. Dan kalian yang lain, berhenti berdiri di sana dengan komentar sinis. Meskipun keluarga Pratama jatuh, kita tidak bisa kehilangan harga diri. Jangan biarkan berandal budi itu memandang rendah kita. Dan jangan biarkan kakek buyut resah di dalam kubur. Waktu muda, aku mengolah tanah, membawa 100 atau 200 pon, itu bukan masalah besar. Peti mati ini, permainan anak-anak. Hari ini, aku akan pikul sendiri. Meskipun aku jatuh mati di jalan, aku tidak akan pernah membiarkan peti kakek buyut menyentuh tanah. Aku tidak akan pernah mempermalukan nama Pratama. Rio memegang tiang, melihat ibunya mengangkat peti mati. Angkat. Kalian semua lebih baik perhatikan aku. Jangan pikir bahwa tanpa orang luar ini, keluarga Pratama tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Jangan pikir kami bisa diremehkan. Dan jangan berani-berani mengejek keluarga Pratama. Kau benar, Ibu. Keluarga Pratama tidak boleh kehilangan muka. Aku akan mengangkatnya bersamamu. Tidak bisa membiarkanmu melakukannya sendiri. Dan tidak bisa membiarkan kakek buyut diperlakukan tidak adil. Hari ini, kau dan aku, bersama, akan mengantarkan kakek buyut ke liang lahat. Kakek buyut, hari ini akan kutunjukkan siapa pilar sebenarnya dari keluarga Pratama. Rio Pratama di sini. Berat sekali. Ibu, peti mati ini terlalu berat. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Aku tidak bisa, Ibu. Tidak bisa. Bahuku sakit sekali. Aku hampir menjatuhkannya. Tapi demi kakek buyut, aku, Rio, akan berusaha semaksimal mungkin. Hahaha, Rio. Dasar licik. Suka cari jalan pintas. Beban semua ke ibumu. Pura-pura pakai satu tangan. Kau pukul ayahmu. Sekarang kau bully ibu sendiri. Anak berbakti banget ya. Sampah tidak berguna. Cuma jago di rumah. Dan masih berani ngomel. Memalukan. Hahaha. Hampir sampai, Rio. Bertahan sebentar lagi. Setelah kita seberangi parit ini, kuburan ada di depan. Jangan menyerah. Hei. Kaget setengah mati. Kakiku. Selangkanganku. Ya Tuhan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kaget aku. Syukurlah, tidak terjadi apa-apa. Syukurlah, kakek buyut, berkati aku. Kakek buyut, berkati aku. Kakek buyut. Kakek buyut. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Mundur, mundur. Jangan mendekat. Haha, kamu menakutiku. Menakutiku setengah mati. Ternyata itu bukan zombie. Tutup peti matinya tidak rapat. Kakek buyut jatuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha. Apa yang dibisikkan kakek buyutmu ke telingamu? Ayo, ceritakan. Apa dia tidak senang padamu? Pepatah bilang, saat peti mati jatuh ke tanah, jiwa meninggalkan tubuh dan keturunannya celaka. Generasi mendatang tidak akan mendapat keberuntungan. Menurutku keluarga Pratama sudah celaka. Rio Pratama, kamu sampah tidak berguna. Berani-beraninya kamu tertawa? Pantangan terbesar di pemakaman adalah peti mati terjatuh, dan mayat terkena lumpur. Itu pantangan besar. Ini hal terburuk bagi keturunan Pratama. Kamu sadar tidak? Peti mati terjatuh membawa 3 generasi sial. Mulai sekarang, anak-anak kita akan susah sekolah dan kerja, dan itu semua salahmu. Kalau kamu tidak membuat Budi marah, kami tidak akan melewati jalan jelek ini. Kalau kamu tidak malas dan mengelak, melemparkan semua beban ke ibumu, peti mati tidak akan jatuh. Sekarang mayat kakek buyut tergeletak di lumpur. Keluarga kita hancur total. Semuanya, berhenti bertengkar. Yang sudah terjadi ya sudah. Bertengkar tidak membantu. Ayo masukkan kakek buyut kembali ke peti mati, dan kubur dia secepatnya. Kita tidak bisa buang waktu lagi. Semuanya, berhenti di situ. Saya penyelenggara pemakaman di sini, dan saya yang memutuskan. Kamu tidak bisa memberi perintah di sini. Baik, kamu penyelenggaranya. Jadi mau apa sekarang? Yang sudah terjadi ya sudah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat masukkan kakek buyut kembali ke peti mati, paku tutupnya, dan kita akan angkat bersama. Kubur dia cepat. Jangan perpanjang dan biarkan orang luar menertawakan kita. Rio Pratama, kentut orang lain ada baunya, tapi kata-katamu tidak ada isinya sama sekali. Ayo gerak.
Turunkan peti mati. Peti masuk. Anak cucu, datang memberi hormat. Tutup makam dan tegakkan nisan. Wah, ini bukan sekadar kuburan. Ini istana, sederhana dan jelas. Memberi hormat kepada leluhur. Ritual selesai. Buat pengumuman. Sebuah makam besar. Lebih dari 20 meter persegi. Mereka bahkan mengaspal seluruh fondasi. Semoga keluarga Pratama makmur. Ini lebih besar dari halaman manapun di desa. Lihat nisan itu. Tingginya 2 meter. Dan singa batu, pavilion, dan gapura. HMPH, seluruh kabupaten belum pernah melihat kuburan semewah ini. Mereka mengubah makam leluhur menjadi istana. Lebih parah lagi, Rio Pratama juga mengambil sebagian besar hutan di sekitarnya. Dia menebang pohon-pohon yang ditanam dengan susah payah oleh bos gunung. Sumber daya ini milik seluruh desa. Hak apa yang dimiliki keluarga Pratama untuk menguasai semuanya? Tidak ada hukum sama sekali. Membangun makam besar dan mewah seperti ini jelas ilegal dan melampaui batas. Jika atasan datang memeriksa, lihat bagaimana keluarga Pratama menghadapinya. Lu lihat apa? Nggak ada yang perlu dilihat. Ini makam kakek buyutku. Aku, Rio Pratama, yang pribadi bangun ini. Jadi, kenapa? Besar dan mewah. Terus, dengar ya, tanah ini milik bos gunung. Siapa bos gunung? Dia sahabatku, broku. Gimana kalau aku pakai sedikit tanahnya? Aku pakai tanah broku. Apa urusanmu? Kalian penduduk desa miskin. Kalau kalian pemberani, temui sendiri bos gunung. Ngapain ribut sama aku? Aku bilang di sini dan sekarang. Makam ini akan dibangun. Aku pakai tanah ini, titik. Budi, tunggu aja. Begitu pemakaman selesai, saat aku dekat dengan bos gunung, kamu yang pertama akan aku habisi. Saat itu, aku nggak cuma usir kamu dari desa Pratama, tapi juga gali makam leluhur keluarga Santoso. Aku gali kuburan kakek dan ayahmu. Itu akibatnya kalau melawan aku. Nyalakan lentera abadi. Hahaha, para leluhur memberkati kita. Lihat itu, kalian semua lihat itu kakek buyutku. Dia menjaga keluarga Pratama. Menjagaku, Rio Pratama. Semua uang kertas di udara ini adalah berkah dari kakek buyutku. Semoga keluarga Pratama makmur. Oh tidak, api. Kebakaran besar. Jangan panik, ini kakek buyutku memberi pertanda. Keluarga Pratama ditakdirkan makmur. Aku, apa yang perlu dipanikkan? Mulai sekarang, gunung ini milik keluarga Pratama. Lihat siapa yang berani menolak. Kenapa punggungku panas? Aku terbakar. Telepon 112. Cepat, telepon pemadam kebakaran. Teman-teman, aku terbakar. Aku panas sekali. Setelah menelepon polisi dan ambulans, Rio Pratama berhasil membuka pemadam kebakaran. Penonton siaran langsung melebihi 50.000. Kirim hadiah. Terus kirim, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan panik, para pemimpin kota dan bos gunung ada di sini. Padamkan api. Jangan biarkan makam kakek buyutku terbakar menjadi abu. Siapapun yang memadamkan api, akan kuberi uang. Di mana pemadam kebakaran? Kenapa mereka belum datang? Ada apa dengan api besar ini? Membakar hutan melanggar hukum. Kamu akan bertanggung jawab secara pidana. Siapa yang melakukan ini? Dia, Budi Santoso. Dialah yang memulai api. Pak, Anda belum tahu semuanya. Orang ini, Budi, licin seperti ular. Dia benar-benar pendendam. Karena masa lalu konflik dengan keluarga Pratama, dia menyimpan dendam. Memanfaatkan pemakaman kakek buyutku, dia sengaja membakar. Merusak pemakaman keluarga kami. Dia, Pak. Anda harus percaya padaku. Pak, Budi Santoso ini, di permukaan, dia berpura-pura baik, tapi di dalam hatinya penuh racun. Dia tidak tahan melihat keluarga Pratama berhasil. Apa yang dilakukan keluarga Pratama padanya? Dan kita dibully seperti ini olehnya, kamu harus membela keluarga kita, dan dapatkan keadilan untuk Rio. Budi Santoso. Beraninya kau membakar hutan? Orang-orang, tangkap Budi Santoso. Bos besar, dialah pelakunya. Berandal Budi itu, dia selalu membuat masalah di desa. Selalu berbuat jahat. Kali ini, pasti disengaja. Benar. Aku sudah dengar tentang itu. Kali ini, Budi menggunakan upacara pemakaman sebagai kesempatan untuk sengaja membuat masalah, membakar gunung. Dia bisa sekaligus membalas dendam pada kita dan juga memeras kita. Betapa jahat pikirannya. Bos besar, Budi adalah pelakunya. Tangkap dia sekarang. Dia melakukan pembakaran. Keterlaluan. Dia harus dihukum berat. Jangan biarkan dia menyakiti desa kita lagi. Hukum Budi dengan berat. Dialah yang memulai. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Pratama. Itu tidak benar. Kita semua melihatnya. Kebakaran itu disebabkan oleh uang kertas.
Ini tidak ada hubungannya dengan Budi. Bos besar, aku bisa bersaksi. Budi berdiri jauh dari sana. Dia tidak pernah mendekati kuburan. Sebelum semuanya jelas, kita tidak boleh menebak-nebak. Apa maksudmu Budi yang memulai kebakaran? Ya, dialah orangnya. Maksudmu Budi punya niat jahat terhadapmu? Menjebakmu dan membalas dendam secara sembarangan? Dan dalang dibalik kebakaran gunung? Dialah orangnya. Dan dia bukan sembarang pemilik perusahaan ekskavator. Dia hanyalah penipu. Aku sudah lama melihat triknya. Hah? Dia pasti bukan pemilik perusahaan ekskavator. Poin bagus, bos, dia penipu. Kalau aku bukan kawan bos gunung, aku pasti sudah tertipu olehnya. Kamu baru saja bilang, kau adalah kawan bos gunung. Iya, kami akrab. Karena kamu bilang kau kawan bos gunung, terus kenapa kamu tidak tahu siapa dia? Dia penipu. Aku akan mengusirnya dari desa Pratama cepat atau lambat. Perkenalkan yang berinvestasi 200 juta rupiah di kota kita, bos gunung. Apa? Dia bos gunung. Budi adalah bos gunung. Ya ampun. Budi, kamu. Ini adalah pemimpin kota kita ekonomi pedesaan baru. Ketua Grup Tirta Jaya, Budi Santoso. Pada saat yang sama, Ketua Santoso juga berencana meluncurkan proyek percontohan di Desa Pratama, menginvestasikan 200 juta rupiah untuk mendirikan basis demonstrasi ekonomi pedesaan baru. Budi adalah bos gunung? Tidak, mustahil. Dia penipu. Bagaimana mungkin dia jadi bos gunung? Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Rio, jangan membuat masalah, beraninya kau mempertanyakan bos besar. Bos besar? Dia benar-benar bos besar? Direktur Budi, masalah ini. Aku juga tidak tahu. Begini masalahnya. Mungkin ada kesalahpahaman? Apa salah pahamnya? Apa aku tidak tahu pemimpin kota? Bodoh. Rio Pratama. Kau telah menghancurkanku, astaga. Budi ternyata adalah bos gunung. Pantas saja Budi begitu tenang saat itu. Dia tidak peduli dengan gangguan Rio Pratama. Itu masalah besar. Rio Pratama terus bilang dia akrab dengan bos besar. Ternyata dia salah sasaran. Luar biasa. Dengan latar belakang Budi, dia tetap rendah hati. Budi, Pak Santoso, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya tidak tahu Anda adalah bos gunung yang sebenarnya. Sebelumnya, saya memperlakukan Anda. Lurah Hadi, Anda bertindak demi desa, dan Anda tidak punya pilihan. Bagaimanapun, biarlah masa lalu berlalu. Ya, Pak Santoso, Anda sangat murah hati. Saya ingin bertanya, apakah proyek pengembangan gunung masih bisa berjalan sesuai rencana? Anda yang urus. Kota sepenuhnya mendukung. Asisten Dewi, pertama, bantu ibu saya dan Lin Yi kembali ke mobil. Ya. Pak Lurah Hadi, sudah kubilang sebelumnya, investasi ya investasi, maaf ya maaf, dan dia tidak akan berubah, dia tidak akan minta maaf, dia terus menargetkan dan memfitnahku, dan semua hal buruk hari ini sepenuhnya karena dia. Tapi proyek investasi ekonomi pedesaan adalah masalah lain, dan aku tidak akan biarkan kesalahan satu orang mempengaruhi perkembangan seluruh desa, jadi investasi akan berjalan sesuai rencana. Terima kasih, Pak Santoso. Mendengar ini membuat hatiku tenang. Anda benar-benar berpikiran luas dan murah hati. Itu adalah berkah bagi desa kami. Bagus sekali. Budi luar biasa, dia benar-benar seorang ketua. Sangat dermawan. Mengenai keluarga Pratama, aku juga sudah bilang masalah ini bermula dari kakek buyut mereka, tapi dia sudah meninggal. Jadi dendam mati bersamanya. Terima kasih, Bos Budi, sudah beri kami keringanan. Kami tahu kami salah, dan mulai sekarang, kami tidak akan mengulanginya lagi. Mengenai Rio Pratama, aku tidak punya hak untuk memutuskan. Dia melanggar hukum, jadi biarkan hukum yang menanganinya secara adil, dan dia harus bertanggung jawab. Dia tidak akan lolos dari semua itu. Rio Pratama, kamu diduga melakukan pembangunan ilegal, membangun makam mewah, yang jauh melebihi batas hukum. Kamu diduga menduduki lahan hutan secara ilegal, menebang pohon dan melakukan pembakaran. Ini kasus yang sangat serius. Secara hukum, kami harus menyerahkanmu ke pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Tidak, aku tidak melakukan kejahatan. Aku tidak melakukan kejahatan. Jangan tangkap aku, Budi, Bos Budi. Pak Santoso. Aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku, kasihanilah aku. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan minta maaf sekarang juga. Jangan biarkan petugas menangkapku. Aku ingin bernegosiasi.
Aku sudah memberi kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang sudah terlambat, bukan karena kamu sadar salah. Itu karena kamu takut. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja pada hukum. Kumohon, ampuni aku. Bos besar, ayo kita naik dan lihat-lihat sekitar. Lihatlah gunung dan desa ini. Silakan, Pak Santoso. Setelah pemakaman, Rio Pratama, preman desa, ditangkap. Dia menghadapi banyak tuduhan. Apa yang menantinya adalah hukuman penjara. Ayah Rio berakhir di ICU. Dia nyaris tidak selamat, tapi sekarang dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Untuk setiap kebutuhan dasarnya, dia bergantung pada ibunya. Adapun Lia, Bayu menceraikannya. Lia kembali ke rumah orang tuanya. Dia tidak punya apa-apa dan terlilit hutang. Makam Pak Tua Rio harus dibangun kembali. Ardi menepati janjinya yang dulu. Dia memindahkan makam kakek buyutnya mundur 2 meter untuk memberi tempat bagi kakekku. Ketua, pembangunan di Gunung Tandus selesai. Pembukaan besok? Ya, ikuti rencana. Siap. Manusia dilahirkan baik. Kebaikan adalah keadaan alami kita. Kakek dan ayahku memilih untuk menjadi baik, tapi mereka bertemu orang yang salah. Saat kebaikan tanpa batas, itu menjadi sarang kekejaman. Dan aku, dengan hati yang baik, punya batasanku sendiri. Aku baik kepada orang lain, tapi aku punya taring.